75. Selamat ulang tahun. Majelis Runggun Ras Jemaat nehken selamat wari ketubuhan manbandu turang rasnina si berulang tahun. Tanggal telu sehku tanggal siwah Juli 2023. Manbandu silenga tercatat ibas momo enda banci hubungindu sekretariat guna mencatat kencah. Jendalit pitu turang rasninata si berulang tahun. Momo majelis bidang umum atau sekretariat. Si pemena momo sueras momo maka ibas wari enda. Minggu siwah Juli 2023 kencadung kebaktian minggu ilakokan sosialisasi pemilihan pertua ras diaken periode 2024 2020 siwah. Iharapkan kehadiran takrina anggota ngawan ras simpatisan ibas acara sosialisasi enda. Dipeduakan momo si pemena karena 82 tahun GBKP Jayo. Si petulukan sueras momo rikut undangan si enggo ipese maka ibas wari enda minggu siwah Juli 2023 kencadung sosialisasi pemilihan pertua ras diakan ilakokan acara diskusi pembahasan pembangunan ras perkembangan GBKP Runggun Yogyakarta. Maka iharapkan kerehen ras partisipasi krina anggota majelis Runggun ras turang senina si enggo iundang. Si pempatkan erkawitan ras SK mutasi pandeta imodramen GBKP Nari karena Pandeta Kristaloni Berusinulingga STH mengalami perpindahan IGBKP Runggun Yogyakarta ku GBKP Runggun Semarang. Maka ibaswari minggu tanggal 16 Juli 2023 kencadung kebaktin minggu ilakokan acara perpisahan ras keluarga Pandeta Kristaloni Berusinulingga. Ia harapkan kerehen ras partisipasi krina anggota perpulungan ras simpatisan ibas acara si tempatkan ku GBKP Runggun Yogyakarta MK Pandeta Julia Pratena Berutarigan MSI si selama enda melayani IGBKP Runggun Tugu Jakarta Utara. Acara pengendesan penyambutan direncanakan ibaswari minggu 6 Agustus 2023. Dipenlimakan sidang badan pekerja majelis Runggun ilakokan ibaswari Senin 10 Juli 2023 jam 10.06 secara langsung di gereja. Diharapkan kerehen krina anggota BPMR GBKP Runggun Yogyakarta. Cipenemkan majelis sermon majelis Runggun ilakokan wari Rabu 12 Juli 2023 jam 10.30 WIB 10.10 secara Zoom meeting. Diharapkan kerehen krina ibas acara sermon taenda. Si pepitukan sidang majelis Runggun ilakokan ibaswari Kamis 10 Juli 2023 jam 17 WIB secara langsung di gereja. Diharapkan kerehen takrina anggota majelis Runggun. Si pewaluhkan ipebetahkan manbanta krina maka nomor rekening tabungan Simbaru atas nama Gereja Batak Karo Protestan Ibang Mandiri Jalan Sudirman MK
nomor rekening 132.000.222.70.868. Janah nomor rekening sedekah enggo ditutup. Jadi man banta kerina kiris tapi Pak Sagundari sedang tidak aktif. Selanjutnya bidang diakonia. Pemeriksaan kesehatan arah pengecekan tensi darah dilakukan setiap hari Minggu pagi-pagi di gereja. Pedoakan undangan ibas keluarga bulang Evata Tarigan karena pengucapan syukur enggo 40 hari biring Evata menghadap Tuhan. Acara dilakukan ibas hari Selasa 11 Juli 2023 jam 10 pitu wib di gereja. Ia harapkan kerehenta kerina ibas acara ucapan syukur endah. Bidang koikonia, Hari Doa Sudinia atau HDS Moria, GBKP dilakukan ibas kebaktin Minggu Siwah Juli 2023 jam 8 wib. Ibahan sada tambahan persembahan syukur itaruhkan kari kulebe. Laporan ras pelaksanaan kategorial PA baik KAKR Permata, Mamre Moria, Ras Zaitun, PJJ Sektor, Korinti Pilipi, Ras GBKP Perminggun Solo, Bansi Senen Ibas Grup WATA Singgolit. Bagai Perpulungan Jabu-Jabu, Bansi Senen Ibas Grup WATA Singgolit. Bagendam Momo Minggu Siwah 2023. Mari si bengketi ku kata penaruh. Kekelengan ni Tuhan, Minggu enda igelari Minggu notoken serayan si pemenang. Ibas Minggu enda pe kita sekaligus ibadah hari doa sedunia. Kita kerina idilo lako ertoto kerna serayan Tuhan. Gelah tetap tutus dahikan dahin Tuhan. Kita ibabai guna gejapkan mulihi kerna ulina sura-sura di bata ibas dilo manusia jadi serayana. Jenari selaku ring-ring ni Kristus, kita idilo guna si tatang-tatangan ibas pertoton. Marilah si pesikap ukurta guna ersembah man dibadat. Alu Muhammad perpulungan tedis kita kerina. Mari rendai kita ibas kita ngendaikan give praise to the Lord. We give praise to our God, give praise to the Lord. We give praise to our God. Brother, sister, let us come offer God and heart and mind. Brother, sister, raise our voice, glory to the one true God. Katakan bujur, si pujilah Tuhan. Katakan bujur, si pujilah Tuhan. Mari turang senina baba syukur ta. Mari turang senina muliakanlah Tuhan.
Ibas gelar di bata Bapa si engkau milih kita jadi serayana. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pengajaran berita si meriah. Ras ibas gelar kesah si badia si jadi ulu gegeh jadi serayan. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesasi badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura di bata. Bagepe ertotolah karena kami, gelah ibreken di bata man kami kesempatan si mehuli, guna meritakan katana, guna nurikan rahasia Kristus, sebab arkiteken si eme aku genduari ibas penjara. Pembukaan ras kata pengalung-alung. Ping'an, kata enda ibas bahasa Taiwan nari. Artina, segelah di bata mereka man bandu kedamen, arkiteken kitar dame ras di bata bagepe kala si debanna. Mejuah-juah ibas gelar senina sadakini teken i Taiwan. Yalo-alo kami kam krina gelah radu ras ibas kebatin wari si enda si sendah. Senina dengan turang si ikelengi arah perayaan HDS enda. Ateta berbagai pengalaman geluh dengan naksikan keleng ate rikut ras perbahanan di bata simbelin si luar biasa. Pendilo bengket kubas kebaktin. Terpujilah di bata, si katakan bujur man di bata, ibas pasu-pasu si ibre kena man negeri Taiwan. Terpujilah di bata, penepah sinempa pulo si mohuli enda, si kelewi kerangan delong-delong ras ikelongin lawit si belang. Taiwan si ibas kerina si mohuli ibas tanahna. Lebih 100 tahun silepas, kerina misionaris sirah ku Taiwan nahkan ras pembarkan berita si mohuli. Enterem kala nengkakan berita dengan ngalokan keleng ate ras pemeri si melin. Ibenakan abad pe-16 Taiwan anggo ijajah berbagai gegah ras kuasa bangsa Sideban dengan ngenanami konflik suku, budaya, sosial, bagepe politik ras integrasi. Ibas pemere di bata, kalak siringan ibas tanah gelu aludame. Taiwan cidahkan kini ulin ras biak si mehuli dengan git nampati ras jadi pasu-pasu nandangi kalak Sideban. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji ia ras kita kerina rende, ibas KEE 325 si endeken bait sadaras 2.
Tuhan di tengah-tengah ta berikan pasu-pasuna malerdeskan lau simbelin lanai lit si teruli usekan lamin kesandu temani geluh kami gege kami pling barui krina jadi mahuli Tuhan di tengah-tengah ta rariana ukur ta retenang na pertentingkan redamen na pusuka usekan lamin kesandu temani geluh kami gege kami pling barui krina jadi mahuli Perpulungan Bancikam Kundul. Hinata kegeluhan manusia i ada pendibata, mari si perdateken kari kerina bagian-bagian ta. Alu kuasa dibata, i tetap kena serayana guna nehken sura-surana kudoni enda. Adi situlihken kubas perdalanan geluh ta, kugangen dia ketutusan ta ibas ngikutken pendilona. Ngaku kami Tuhan kurang dengar waktu kami ertoto alu tutus karena dahin-dahin gerejandu bagepe notoken teman kami serayandu makatep kami lupa maka kami serayandu harus ngeluh si tatang-tatangan ibas toto oh Tuhan alamilah kami Ngaku kami Tuhan kami pe selaku Nora Rasnaras kurang dengar kami nampati serayandu oh Tuhan, alamilah kami. Selaku perpulungandu, kami pengaku Tuhan, maka kurang dengar kami natang-natang serayandu ibas toto. Oh Tuhan, alamilah kami. Di bata kami singgit ngalami salah. Iakui kami salah dosa kami man bandu. Kami erdosa man bandu. Kami enggo gagal pekena-kena tanah si ibreken ras ipercayakan duman kami. Janah enggo ipakekan kami alula mahuli ras ertanggung jawab. Si erbahanca doni udara lanai sehat. Rikut pe erbagai jenis sinuan-nuan ras rubia-rubia enggo masap. O dibata, kami kalak singukuri diri kami saja dengan meganjang rukur. Enggo ipersilahang kami martabat geluh manusia. La idiate kami keperluan kalak sikiti, kalak tandang rasidebana. Idengkah kami ngependerkuh doni tina pandu, diberu anak-anak ras kalak si muda. Tapi lengah kaipe ibahan kami guna ngatakan bujur ibas kerina pemerendu. Perbahanan kami erbahan entrem kalak sing nanami kini seran ras tertindas geluhna. Mari dage si aku ken salah lepak taman di bata ras kita kerina rende ibas KEE nomor 60 si endeken bait sadaras 2.
pulungan yundang kami kita tadi skrina. Berita pengalami dosa. Turang ras senina, kenca si aku ken salah lepak ta ilebe-lebe di bata, maka mari si begiken berita pengalami dosa. Oh di bata, kami setia dengan benar, kam setia dengan benar. Pengarapan kami gelah ia lemindu kami, i bersihkan du dosa-dosa kami, i sampatindu kami geluh ibas terang. Berikanlah man kami kesahdu sidem kepentaran janah kengasu penandai kam. Janah kami idemi geleng ate ras kini tekan si pagu. Cidakanlah dirindu kempak kami, semaka banci eteh kami, kuga belina gegahdu sila terantusi ras tersibari kami. Amin. Meriah ukurta arkiteken kita tetap ikelengi di bata arah padanna si iseh kenaman banta. Maka genduari si cidahkan keriahan ukurta dengan ngatakan bujur mandi bata arah ende-endenta KEE nomor 76 si endeken bait 2 telu ras 4. Perpulungan gobanci kaum kundul. Pengogen kata dibatasi pemena ibuat ibas Mazmur 35 ayat 10:4 10 walu. Mazmur 35 ayat 10:4 10 walu baginda kata dibata. Kututuken ia bali ras penotokenku karena senina entah temanku kal. Tungku aku janahku tangis, bali ras kala tangis erkiteken kepate nandi.
Tapi tupung aku ibas kesusahan, meriah ukurna. Jenari ikelewetina aku janahna nguru-nguru aku. Kala silaku tandai mekpeki aku, alula ngadi-ngadi. Tetap megombang ia bangku, alu ipen erderik-derik icer lengna aku. O Tuhan, asa kainari dekahna kam natapsa, pulahimin aku sebab icer ngemna aku. Kelini min geluhku ibas singa-singa enari. Emaka ku katakan bujur man bandu di tengah-tengah perpulungan bangsandu. Kupuji kam ilebe-lebena kerina. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si maki kenca ibas geluna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas paksa enda bancika kami pulung bas rumah ndu si badia enda. Lako banci ngikuti ibadah kami. Ya Bapa kerina kami erpengendes man bandu. Segala kuasa kesahndu si badia. Sindemi pusuh ras pikiran kami, pribadi-pribadi kami, baik kami perpulungendu bagi pi kami serayandu. Segala tutu kerina kami, banci ngantu si katandu, megegah kami pakaikan kami katandu di tengah-tengah geluh kami. Endame kami kerinana Tuhan reh kami, aranakdu Yesus Kristus, Tuhan dengan juru selamat kami singgelo. Amin. Perbahanan Rasul 10:2 ayat 1-5. Perbahanan Rasul 10:2 ayat 1-5 baginda kata di bata. Asum Herodes jadi raja, ngawan perpulungan ngenanami kini seran. Isuruh Herodes gelah Jakub, senina Johannes, ibunuh alu pedang. Kenca ieu teh maka kai si bahanna ngena ati kalak Yahudi. Maka isuruhna ka kalak nangkap Petrus. Si enda jadi asum wari raya roti sila ragi. Kenca Petrus itangkap, itamaken ia kubas penjara. Ia ijagai 4 terpuk prajurit. Tep-tep terpuk 4 kalak. Surah-surah Herodes adili Petrus ilebe-lebe jelma sinterem kenca lepas wari Paskah. Tapi asum Petrus ibas penjara, perpulungan alu tutus ati, lalap ertoto mandi bata karena ia. Mejua-jua man banta kerina. Wakap sendalane tandi pemerintah kita memoria. Sendah sekalin kita ngerayakan HDS. Kekelengannya di bata, siapa di sini permata yang ayahnya atau ibunya seorang pendeta, pertua diaken? Adakah di antara kita yang ayahnya, ibunya seorang pendeta, pertua diaken? Apa yang bisa kamu gambarkan dari ayah ibundu ketika seorang serayan Tuhan?
Kekelengan ini bata banci jadi nina sekala anak pertuan tah nina sekala anak pandita lana elit waktu bapa nandeman kami buen waktu naman perpulungan nina. Kalau kami sakit dikasih obat dia pergi untuk PJJ. Nora naras. Adi perpulungan ini sakit pak. Sungkur duia ngokam madan. Ngokam ertambar. Adi aku berindu saja tambar. Ngoh panya aku ndai perpulungan lebih. Tapi bagaimanakah tanggapan jemaat terhadap serayan Tuhan? Terhadap pendeta, pertua, diaken, pikars dan detaser. Gua kada ge tanggapan do. Kurang mediatik kalau pertuan tandai respon ditandai menake. Ugakin pertuan ta panditan ta. Ugakin dia kentah. Maunya ada waktu bercerita anak pertua, anak pendeta, man perpulungan. Oke. Supaya ada sama-sama memahami keadaan yang dialami. Memesinareng yakap dua di rumah nina anak papa nggak punya waktu untuk saya. Rehka nina perpulungan pertua dia kan kamlar reh. Jakan dia kundule. Rumah rawai nora ras anak-anak lane senyum. Saya bas perpulungan nepelane tertahansa. Karena itu hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang terjadi pada jemaat mula-mula ketika jemaat dengan nenami kini seran. Asum Herodes jadi raja ngawan perpulungan ngenanami kini seran. Sebab Herodes sama sekali tidak berpihak terhadap kekristenan. Maka itangkapina nga. Janah ketika itangkapna Jakub, senina Yohanes, isuruhna ibunuh. Jakub ini adalah pemimpin jemaat. Ia mau pemimpin jemaat itangkap, jana ibunuh. Tapi dia melihat bahwa apa yang dia kerjakan justru disukai oleh orang Yahudi. Dandu ibas pikiran na nembahati na ibuat na lit si mendukung sa. Orang Yahudi justru mendukung itu karena orang Yahudi menganggap bahwa orang Kristen tupung paksa itu adalah sekte sesat. Maka wajar hancurkanlah orang Kristen dak dukungan niya biasa nape dan pakai nak kamu liye tangkap Petrus masukkan ke penjara. Bahan 4 benteng nih bagi benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga, benteng keempat. 4 kalak sada tahap artinya bahwa olah sempat darat gelah kenca sepaskah si adili lebih-lebih jelma sinterem ijika masih eksekusi. Artinya kita akan membunuh. Gelah orang Yahudi semakin mendukung Herodes. Kekelengan di bata. Bancingnya si posisikan apa ya yang dialami Petrus pada waktu itu. Ketika dia ditangkap, dipenjarakan dengan tuhu-tuhu ibahan sama seperti penjahat si luar biasa.
ikawal luar biasa ketatna gela olah bencindaran. Apa ya kira-kira yang dialaminya? Dan ketika itu yang didengar oleh misalnya kita sebagai jemaat Natupong apa yang akan kita bicarakan tentang Petrus? Apa yang akan kita bicarakan tentang Petrus? Apakah mungkin salahkin Petrus nggopi kita harusnya jangan keluar, dia keluar ya kan ditangkap gitu. Kan harusnya dia itu nggak usah keluar, nggak usah beritakan firman, diam di rumah sembunyi, toh kan keluar dia ditangkaplah gitu. Apakah kita akan mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus itu salah sehingga dia ditangkap? Adik kami di jemaat nah kain minuman Petrus Adi misalnya kamen denora Petrus kai menindu man Petrus sebagai perbulangendu yang memberitakan firman akhirnya mendapatkan kesusahan. Maka olah tutusan ningku pak dah kam itu tutus kelkam melanai kita baca bagai pak dah kam gara-gara tutus kam pak lanai melalar rezeki kita lah. Olah tutus saja di serayane ni minna di siano ada kam peje dengan cara dungelana boyarara makola pada tutus apa tutus kam nembah hati teman doa kam maka olah tutus saya labodali sekali-sekali lapir stres teman-teman doa galang gulatin nambah kam minta Nora iya. Kekelengan yang dibata justru yang kita lihat di sini adalah perpulungan alu tutus ati lala pertotoman dibata. Artinya bahwa jemaat itu melihat, jemaat mula-mula itu melihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Jemaat mula-mula itu melihat bahwa Petrus itu memberikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita akan beritakan firman Tuhan nggak makanya ditangkap. Itu yang dilihat oleh jemaatnya begitu. Sehingga jemaat alu tutus ertoto mandibata karena Petrus. Kekelengan ini dibata. Mau ndah kam belala si ida penyakit serayan Tuhan indah. Mungkin gondeka si begi pendeta muda membunuh. Si begi ka pendeta Surabaya melakukan pelecehan seksual. Si bagikan ka pertua A rasdiakan B selingkuh. Sedangkan ka pertua A korupsi. Diakan B nipu. Malah si begi. Sekarang yang mau kita lihat berdasarkan teks ini. Bagaimana jemaat itu bisa memahami siapa serayannya Apakah jemaat itu hanya menuntut kesempurnaan serayan itu tanpa memperhatikan bahwa serayan itu adalah manusia biasa yang sama dengan kita? Serayan Tuhan itu bukanlah malaikat. Tapi mereka adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Yang bedanya adalah mereka memberikan dirinya untuk pemberita firman Allah. Mereka memberikan separuh waktunya untuk kemuliaan Allah.
Cuman itu bedanya. Maka ulah kam bingung kai maka pertua A res diaken B baca selingkuh seri res kam. Kam gina adi rusur jumpa. Rusur cerita. Bilang ngabo hatina terbuat dari baja. Tidak. Dia masih bisa jatuh hati, jatuh cinta. Maka perlu perpulungan arto to alu tutus man pertua dia kena. Man pendetana. Sebab adi senentek seindah pimpinan itu yang pertama diserang. Yakub itu pimpinan jemaat. Petrus itu adalah pemberita firman. Itulah yang menjadi sasaran utama. Sasaran utama iblis begenge. Serayan Tuhan ini melebih. Adi misalnya Bapak Siano, Resnande Siano terjadi perselingkuhan tidak akan muncak ke atas, tidak. Tapi adi pendeta A, res pendeta B, selingkuh dunia, tuat gitu. Dunia langsung bersuara sampai ke dunia begitu. Tapi mereka juga kan manusia. Maka silakukan jemaat mula-mula ini adalah ertoto alu tutus ate lala pertoto. Maka detindu terjadi perubahan. Doakanlah setiap serayan Tuhan. Sada-sada tutui. Pertuaku si A Tuhan baginda iya. Diakenku si B Tuhan begini keadaannya. Petuaku si C Tuhan baginda. Sada gia tiap wari tutukan siwah 10 siwa ngenja 20 res emeritus. Lakeri 30 hari. Tapi itu akan punya dampak yang luar biasa. Bagi kapi kekelengannya di bata selaku serayan, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud di dalam bacaan kita. Ayat 14, kutotoken ia baliras pertotonku karena senina tah temanku kel. Seninan tah temanku kel, tungku aku, jenahku tangis, baliras kalak tangis arkiteken kepatenan dena. Pernahkah kita mendoakan seseorang seperti ini? Seakan-akan bahwa yang kita doakan itu orang yang terpenting bagi kita. Bagi temanku kel. Seninaku kel, katakan senina teman itu adalah apa yang kamu rasakan itu yang aku rasakan begitu. Ras tangis aku bagi kepatenan dengku. Kata kepatenan dengku itu adalah suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Pernahkah ada kak menduk kita notoken bagi yang dia rasakan yang kita rasakan. Alu tutus kel maka baci me bagi. Bagi kalak kepatenan dena bagi kita ngendesken sa mandi bata. Kuah keleten sampai di kelia. Mekuah kelatindu sampai di kelia Tuhan. Padahal orang yang dia doakan ini adalah orang yang membenci dia. Hadis oge ayat sebelumnya adalah orang yang bersaksi dan menuduh saya karena kejahatan Nina. Tapi ertutu iya bagi senina nakal. Jadi serayan Tuhan ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kita. Karida kaum ersada kita res jemaat tae. Lah syakap pas ban jemaat tae.
Lanai situ to kenia amin pia basada kesusahan. Des hukum saja Tuhan, hukum saja. Kelanggutan karla tetaka. Tapi ini justru tidak. Kutoto kenia bagi pertotonku karena seninangku kal. Tungku aku jenahku tangis bali ras tangis arkiteken kepatenan dengku. Saya pikir kenapa ini yang diangkatkan bersama-sama. Kekelengan yang dibata, kekuatan kita dalam diri kita yang pertama adalah kekuatan roh. Ketika roh seseorang masih megegeh, sakit kai bebas dia akan tetap mendapatkan kekuatan untuk menjalani sakitnya itu. Ketika dia punya pergumulan yang berat, misalnya pendahin, usaha, anak-anak, ketika rohnya tidak mati, dia akan terus bisa semangat menjalaninya. Tapi adinggo roh na mati, tanai semangat bagi Petrus sempat mende roh na mati. Pasti dia sudah putus asa. Ya sudah Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi begini jadinya, udahlah. Maka bancin dabu kubas pencobaan. Disitulah saatnya seorang hamba Tuhan itu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Lalu bagai ngatakan saya berarti sebagai serayan, sebagai nora, sebagai nara, sebagai anak serayan Tuhan, mari tutuslah kerina kita artoto. Tutuslah kerina kita artoto, nutukan dahin-dahin gereja. Jadi sadar pandangan kita, fokus kita. Sebagai keluarga serayan Tuhan, nora naras anak pendeta, anak pertua ras diaken, pertua diaken pendeta. Satu fokus kita adalah pemberitaan firman Tuhan. Maka banci itopang anak pertua ras diaken, pertua diaken, orang tuana. Lanai jengut-jengutina, papa nggak punya waktu untuk saya. Tapi justru, ya Pak, fokus kita selamatkan keluarga itu. Maka nggo semangat kerina sada jabu. Bagi delit kau anak serayan Tuhan jenda. Fokus kita ada ketika papa kita memberikan waktunya, separuh waktu untuk Tuhan, topang dia. Doakan dia, semangat dia. Bagi kapi nangdangi perpulungan, tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan karena kata dibata. Makanya Rasul Paulus tuh kena aku si bas penjara endah. Segala hal dengan kesempatanku si mahuli guna memberitakan berita si meriah. Sebab berkitakan si Emma ganduari aku ibas penjara. Dia memohon supaya jemaat itu mendoakan dia supaya masih ada waktu baginya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena pada saat ini saya dalam penjara, tapi kiranya Tuhan memberi kesempatan itu. Si jadi pemindona. Adik kamdu semangat kerina serayan Tuhan untuk memberitakan firman, luar biasa bisa terjadi. Luar biasa. Ya. Serayan Tuhan ini banci sakit, adik sakit dia tutukan. Banci ngelaya jumpa rezeki, baci. Gagal ia bas usaha pendahina baci tutukan. Bermasalah ya dalam rumah tanggana, itu bisa doakan, begitu. Tutus ertoto karena serayan Tuhan. Apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Allah ketika jemaat itu tutus ati ertoto. Ayat 6
adina syugi kari selanjutnya. Berngina OPP terus ibaba Herodes ku lebe-lebe jelma sinterem. Tunduh Petrus ikelang-kelang dua kala pelajulit. Ia iiket alu dua rantai besi. Jana lebe-lebe pintu lit prajurit erjaga. Jenari rempet tedis malaikat Tuhan. Deherkan Petrus. Janah terang ersinal sal ibas penjara Ita makan malaikat di tanah ku babobara Petrus ngingeti iya nina. Kekekanlah minter mosa rante Inilah yang bisa terjadi. Yang tidak terpikirkan oleh kita bisa dikerjakan oleh Allah. Adi ersada kita pesah sama di bata arah pertoton. Melalui doa itu bisa terjadi karena ada kuasa yang tidak bisa kita kalahkan tanpa kuasa Allah yang turun tangan di dalam mengerjakannya. Jadi pada saat ini bukan lagi waktunya untuk kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi waktunya untuk kita bisa saling topang menopang satu dengan yang lain. Masalah itu adalah masalahku. Karena ketika kuasa Allah turun, bukankah ada orang yang tertolong? Dan ketika itu terjadi, bukankah kita juga takjub kepada Tuhan? Karena Tuhan bisa melakukan apa yang kita mohonkan kepadanya. Maka kekelengan yang dibata artinya dakam ketika terjadi kuasa Allah, bukan orang itu saja yang akan bersyukur. Petrus ini luar biasa rasa syukurnya, tapi jemaat luar biasa takjubnya kepada Allah karena memang dijaga luar biasa. Bukankah itu akan menguatkan iman jemaat itu? Ketika bisa dilihatnya ada kuasa yang turun atas pertolongan Tuhan bagi hambanya. Maka kekelengan yang dibata, alu bagi mari dege si pakai kuasa di bata si berkenaman banta guna banci notoken serayan Tuhan rikutkan tema HDS tapi ibaswari enda enggoku begi kini tekendo. Aku sudah mendengarkan imanmu. Doa tanpa iman tidak berkuasa. Aku sudah mendengarkan imanmu dari doamu. Jadi anak-anak kami permata di tengah-tengah kehidupan ya, marilah kita bersama-sama untuk tutus ertoto gitu. Serayan Tuhan nora naras perpulungan kerinana. Sebab adina tutus kamar toto nang dangis skala jelma ketika terjadi kuasa baginya. Walaupun dia tidak tahu pasti kamu akan dikuatkan dari itu saja. Pasti kamu akan dikuatkan dari keadaan yang terjadi pemulihan atas dia. Begitu. Jadi kekelengannya di bata Allah sudah memberikan kuasa bagi kita, keselamatan bagi kita. Allah sudah memberikan satu komunitas bagi kita. Ada pertua, ada diaken, ada pendeta, ada jemaat. Mari kita bersama-sama mendoakan serayan Tuhan mendoakan jemaat. Semua kita dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Ras kita artoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Arkiteken engkau berikan do man kami gegah. Terlebih-lebih kesempatan guna kami banci reh ngadap man bandu. Guna notuken turang senina kami, teman-teman kami, sapi-sapi serayan, ibas kerina kadana.
Bagi kami selaku serayan diberikan Tuhan kesempatan memasuki hadirat Tuhan untuk berdoa membawa kerina keadaan perpulungan. Makana Tuhan pengasuh kami, makikan kesempatan yang indah, yang luar biasa, yang sudah anugerahkan men kami sekalak-sekalak. Gelah terus dipakikan kami, Bapa kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Tutus ate kami notoken karena diri kami, teman kami sapi-sapi serayan, bagi perpulungan do kerinana ibas kerina pergumulanna. Bagi kape Tuhan man kerina perpulungan do penggo anugerah kendo, kesempatan man bana memasuki hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga memakaikan kesempatan itu untuk bisa berbicara dengan Tuhan atas keadaan hidup mereka. Juga mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, juga di tempat-tempat yang lain. Segala alu bagi berita si meriah ica pape banci pagi terbegi. Keselamatan dalam Kristus Yesus bisa terus disebarkan dimanapun. Ya Bapa mekuah hati indo sampati kami krina. Guna kami ngasup ngelakukan bagian-bagian kami. Ras kerina guna kemuliaan gelaran dosi padia. Aranak do Yesus Kristus Tuhan dengan juru selamat kami singgalo. Amin. Engkau bagi kami karena pengalaman kini tekan di beruras anak-anak Itaewon. Janah isakan kami surat dukungan manbana kerina. Mari sedengkahkan surat-surat Senina kami paucu si kelengi kami. Terakhir sang anak kita jumpa ibas perjumpaan Ku begi ceritandu karena pentingna jaga lingkungan. Pengalaman kini tekendum pengaruhi aku. Janah menaken si Ku ikuti kai si ilaku kendu. Ku jubaken daur ulang sampah. Ikut bergabung ibas usaha bersihkan pantai. Ras misahkan sampah di rumah. Ku baba perlengkapan man ras cangkir. Gunang kurangi krisis plastik. Si terpenting, ku ajari generasi penerus guna jagai lingkungan ta. Iarapkan kami, Taiwan banci jadi tanah si bersih dengan bebas nuklir ibas paksa sirah. Mari raduras kita belajar gelah jadi penata layanan si mehuli guna tinepa di bata. Senina kami venjau si kelingi kami. Enggo ku begi kerina kini tekendu. Kam sekalak diberu asli pribumi, diberu peruh baya. Enggo jadi pasu-pasu simbelin man diberu si sembekendu umurda. Sebagai sekalak nande, enggo ibre kendu dirindu man isi jabundu 30 tahun perpudi enda. Paksa kam daramidahin gunan cukupi keperluan jabundu, erbagai tantangan ialah kendu ibas ingan dahindu. Kam ngalaken diskriminasi arkiteken umurndu, janah tertekan kal ngaloken aturan ibas lingkungan masyarakat, khususna karena diberu. Tempala dia tendu tanggung jawab ngurus isi jabundu. Amin ibas dampar si deban, situhuna guna keluarga eme maka kam daramidahin. Ngalaken situasi si bagai rupame, maka endes kendu dirindu ibas pembabai di bata. Janah idat kendu cara gunan cukupi keperluan geluh isi jabundu, alu ngajari ertenun uis tradisional, alu jagai budaya sukundu. Erbagai potensi ras gegeh kreativitas ndu reh erkembangna, kesaksin geluh ndu pasu-pasu simbelin, si banci jadi usihin ras memotivasi kalak si deban. Kak Jojo si ikelengi kami.
Sangakam muda denga, bapandu mindo man bandu, gelah nadarami dahin, ras erdahin. Labo neruskan sekolah si arusna idat kendu. Iba sudut pandangna, anak diberu lah perlu neruskan sekolah, si perlu minter erjabu. Tapi rusaha kam memperjuangkan gelah na banci sekolah. Ipindondo man Tuhan, gelah ibrena kepentaran, gelah pang, ras banci ngerana man bapandu. Segelah banci iubahna perukurenna si bagie. Ertoto kam gelah bapandu meteh maka anak dilaki ras diberu serihakna guna datken pendidikan si seri. Kedungenna bapandu ngangkai si bagie rupana maka diberu pela bokalah ras dilaki kenca lulus erdahin kam. Amin pimpinan du memandang rendah diberu. Amin diberu terpelajar ras proporsional ibasi lakam lupa mindo kepentaran ibas dibata nari guna ngelawan tekanan situasi ija pimpinan du ibas ingal erdahin la ngukuri uli ras cara erdahin alu bias gender tuhu itendu maka enda mecara ras dalan singgedang segala diskriminasi gender banci lanelit. Lakam git nerah ras tetap berusaha semaksimal mungkin gunanakan maka diberu ras dilaki seri ras setara ibas biak. Senina kami Pearl si Muhammad selaku skala sidahina petugas kebersihan di rumah sakit jadi garis depan sedekah pandemi COVID-10 siwah, ipertaruhkan du kesahdu, guna bersihkan ras mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. La kam banci mulih kencar dahin, sebab la atendu ulihna ngelangketi telu kala anak du sikitik dengar. Erjuang alu ulih sikitik. Kam newai kamar denga guna tading ije guna pekitik kemungkinan jadi kontaminasi sedekah waktu isolasi. Labanci ipekena kenandu isi jabundu si erbanca kampe terlungen ras menam frustasi. Belinkel pengorbanendu maka tuhu-tuhu aku ertoto kerna kam. Mindo aku Tuhan ulu kegeluhan bagi pejadi ulu gegahendu. Seninaku daikan si Muhammad. Tetap aku ngatakan bujur mandibata sapa banci kampuli. Malam ibas kebiaran erkitakan pelecehan, subuk katara seksual si inana mindu menakan kinkam kitik nari. Kini saran simbelin penturah penukunan ibas pusundu. Pantas ngaku ngalukan kekelengan, kenca era sekala guru nelamatkan kam sanga umurndu 14 tahun. Idukung dalam pekerja sosial raskala si mediate man bandu. Arah ia, inana mindu keleng ate dibata dengan jadi sekala pengikut Kristus. Amin pe kini seran ibas paksa si lepas tuhu-tuhu sakit lakam sini itu rikendu pengalaman gelundu alo tulisan bagai pelukisan atendu jemba diberu singenanami kini seran fisik mental bagai besok seksual gelahna te nandangi juru selamat ta nulak kerina tanda negatif dengan erbahan gambaran geluh simbaru gundari kam enggo jadi nande dua kala anak janah kam enggo jadi pasu-pasu man ia ras enterem kala. Mari si puji Tuhan ibas kidung rohani I have heard about your fight. I have heard about your faith in the Lord Jesus Christ. I have heard about your love toward all the saints. I have known
kembas bertotonku. Alu Muhammad perpulungan raduras kita tedis. Marilah si akuken kini tekenta ninta degi skala-skala. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinapa langit rasudoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si padia. Tubidur si muda-muda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mati jenari kuburken, nusur kudoni kematin, petluariken ku keibasi matenari, nangkih ku surga, perkundo narah kemuan di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenareh meya pagi, ngeranakan singgolora singgo mati. Aku tek man kesah si badia, jan lisada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Semepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandi bata. Sekenlah kai singgo ipadan kendu man si meganjangna. Tupung si sisahkan persembahan ta si puji Tuhan. Rakitab dendenta 354 si benakan ayat si pemena. Si berin, kam merdeka, kam si termulia, memulihkan dengan berkuasa, kam si nada kena sinasa, sinasa
kegeluhanku. Sinar sang langit Tuhan, bagi emas silang luntur, rejim tubuh dolar du Tuhan, narak-narak kegeluhan. Gundari mari ras kita erbahan pertoton syafaat, ras pertoton persembahan ertoto kita. Oh di bata kami, Taiwan anggo ikut ibas perebutan negeri si erkuasa, alula iarap anggo ia terisolasi, ibas persadan internasional 30 tahun dekahna. Amin napela iakui organisasi internasional, tapi Taiwan rusaha mereken simhulina guna nampati doni enda ibas bidang pertanian, teknologi, kedokteran ras nampati kemanusiaan. O kesah si badia, segelah kamreken gegeh ras kepentaran man kerina kalak Taiwan, ibas ngalaken masa depan si lenga pasti. Tekal kami ipakendu negeri kami guna jadi pasu-pasu mandoni enda pengapul surga nari, kamu di bata nandangi doni enda. Enteguh igelem kami dengan ibaba kami geluh kami ras bangsa Taiwan, kubas tandu alunido penampat ibas erbagai kelemahan kami, sebab kam kap kubun kami si enteguh ras ingan kami cio-cio. O di bata sidem keleng ate, ikatakan kami bujur man bandu, ergiteiken enggo ibre kenduman kami, sadadoni situtuhu mohuli ras melala isina. Tapi kami lanai mediate, amin serkodoni iani kami indah. Janah mabai kami kubas erbagai-bagai masalah, tinepa di bata, lau si melket, udara si poluisi, krisis pembuangan limbah, janah tanah si matenggiring pekrina enggo ipake kami. Ceda ingan geluh berbagai tinepa, seh maka jadi perubahan iklim. O di bata alu kegeluhan, segelah kini ulindu demi pusuh kami, mabai kami jaga ras pekena-kena doni eda.
O di bata sidem keleng ate, ite pandu kami rikutkan tempas ndujine, dengan enggo ipasu-pasu ndu kami, iidah ndu mahuli. Ertoto kami mandi beru ras anak diberu si maba keleng ate ras keadilan nandangi doni enda. O kesah si badia, sampati kami, beri kami kepentaran guna memperjuangkan kalak si terpinggirkan dengan tertindas, musil rasla ergegeh. Breman kami kepentaran guna ngerana man bana, ras mereken ukur man pemimpin-pemimpin, guna nikapkan ingan si aman man diberu ras anak-anak diberu. O di bata kami, pandemi COVID-10 siwah nggo jadi tantangan simbelin. Ertoto kami karena kalak si kebenen, kalak si kelengina, bagepe sila tenang ngalakan kini serana. Sekal belin dengan termena si jadi korban pandemi enda. Pake min kami guna nampati ras maba ketenangan idoni enda, kenca pandemi COVID enda. O di bata ngatakan bujur kami ibas penampat ndu, si tangkas sedekah pandemik ibas tahun 2020 singgo lepas. Sanga kecibal geluh sekal parah. Ijeme kami komisi HDS negara Taiwan nikapkan ibadah si irayakan kami tahun 2023 enda. Di bata kami si tetap mediate ngatakan bujur kami sebab enggo erbahan hari doa sedunia. Enda jadi ingan man kami gunan cidahkan ras bagikan kini teken kami man bandu. Ngatakan bujur kami man krina diberu si tergabung kubas HDS di Taiwan ibas usahana gunan jagai kini erbagen ras git darami kini ersadan arah pemerendu. Segelah kam di bata mabai kami guna nikap kendalan kubas kini ersadan ibas Kristus. Bapa kami seringan bas kursi kini rajaan surga. Bapa kami pekrina kekelengan kami perpulungan do. Kubas tandu si padia. Segala kamlah si masu ya kerinana. Sebab te kami adik kam si masu iya. Amin bebas paksa kenduari indah ya sakit. Bancikap ipulih kendo arkitekan perkuah hati indo. Adikin bebas paksa indah ia sangana bas kepecetan ukur. Arkitekan situasi kehidupan yang mereka hadapi. Kami percaya ketika Tuhan meletakkan tangan Tuhan, akan ada kekuatan baru hikmat yang Allah berikan bagi mereka untuk menjalani kehidupannya. Rasman kerina anak-anak kami si muda permata dengar. Ibas kerina keadaan kegeluhanna, mungkin bas pendidikanna, ibas ndungi tugas-tugasna, bagepe skripsina, tesisna te kami. Kam kang sinampati yang berikan pemetah man bana. Guna bancindungi segala pergumulan mereka. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Dalam setiap pergumulan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang luar biasa. Yang mampu menolong kami dan terus menguatkan kami. Di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Ya Tuhan, persembahan si pepulung kami baik persembahan ibadah kami, bagi persembahan untuk HDS kami, desken kami kubas tandu si badia. Sampatilah kerina anak-anak si muat bagin di dalam mengelola persembahan-persembahan kami enda. Kerinduan kami hanya satu ya Bapa, agar nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah dunia ini, agar semakin banyak orang mengenal Kristus Yesus
i tengah-tengah dunia enda. Emakandeskan kami persembahan kami enda. Dem alu pengatakan bujur kubas ada pada pendo. Ras kerina nak-nak undu singgonakan sapi. Arapkan kami pasu-pasundu ka pendahinna. Pasu-pasundu ka geluhna. Segala ia pela kekurangan sadakai bebas geluhna kerina. Bagi KP Tuhan mankrina kekelengan kami si berulang tahun. Dalam 1 minggu ini biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Setiap pelayanan kami dalam 1 minggu ini, kami juga memohon kepadamu, biarlah Tuhan juga yang akan terus menguatkan, mengambil bagian, memberkati setiap kami hamba-hambamu ya Bapa. Di dalam kami melakukan tugas pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Penuh dengan rasa syukur dan sukacita atas keterpanggilan yang Allah berikan buat kami. Dan buat jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memberikan semangat yang baru untuk bisa bersama-sama dengan kami dalam setiap kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja kami GPKP Runggun Yogyakarta. Terima kasih Bapa, keadaan bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bencana alam yang dialami oleh saudara-saudari kami juga kiranya Tuhan yang menguatkan dan menolong mereka. Karena kerinduan kami mereka juga tidak putus asa. Tapi biarlah Tuhan dari saluran bantuan juga membuat mereka semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami datang oleh Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Alu Muhammad perpulungan raduras kita tedis. Sah kita bas perpadanan mandibata. Di bata enggo milih dengan dilokam jadi serayana guna nehken sura-surana idoni enda. Perpadan aku Tuhan tutus atiku ngikutkan pendilondo. Dengan ertanggung jawab dahi kendahin singgo iampe kendo man bangku. Di batam persadaken kita ibas kulani Kristus. Idilona kita guna natang-natang serayana arah pertoton. Erpaden kami Tuhan, selaku Nora Rasnaras, tertutus ate nampati serayandu, gelah serayandu pentar dingin setia ibas dahi kendahi gerejandu. Perpulungan merarasen dengan keluarga Kristus. Perpulungan idilo di bata guna natang-natang serayana ibas pertoton gelah megegeh ras pentar ibas dahiken dahin Tuhan. Perpadan kami Tuhan, tutus ate kami notoken sarayandu ras jabuna gelah sanggup dahiken dahindu. Jabuna jadi kemuliaan man bandu dengan jadi pasu-pasu man perpulungandu. Maka tetaplah kam ernalem man di bata sebab nina Tuhan man bandu. Aku Tuhan gondilokam lakondalanken surah-surangku. Ku tegu-tegu janahku kawalikam. Arah kam ku bahan perpadanan raskrina bangsa. Arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadanenta aluras kita rende bas kitab dendenta 183 ayat 1, 2, ras 3. Yesus,
ngaduras kita artoto bagi sini jari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, kelar doi perbadi amin. Ralamin kini rajandu, salamin pratindu bas dunia bagi ini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda endah. Alami salah kami, bagi nami kami salah kalak kempa kami. Ulamin kami babakam kubas percobaan. Tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sideka-dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhandu, megenggenglah kam ibas memberitakan berita si meriah, sebab di bata si enggo milih kam, dahiken dahina. Gelah kam megegeh dahiken sa, alukenlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, janah melias atena ngenahan kam, itatap di bata ku kam, janah malam atindu ibahanna. Amin. Batinta minggu pagi pagenda nggo dung alu mohuli maka ras-ras kita ngatakan bujur man Tuhan si begeti Pak Sateneng si benakan. Pak Sateneng nggo dung. Selamat hari Minggu man banta krina, mari sebraikan salam selamat hari Minggu man kaus kemuhentah. Maka si teruskan ku ulang tahun man banta manbandu turang ras senina kami si berulang tahun ibas tanggal telu sehku tanggal siwah Juli ijenda lid pitu entah lid kam anak kami turang senina kami sila tercatat ibas lembar momouta mari kampe banci tedis ibas ingandu skala-skala. Si tercatat MKAP Rudi Julia Har Karo Bapak Blastop hadir. Hadir kam tedis kam ingandu si peduaken Julia Tarigan Bapak Amsal Tarigan. Banci kam tedis ingandu si peteluken Ermi Juliwati Sitanggang Nande Blastop. Adi hadir banci kam tedis ingandu si pempatken Dorina Kairina Beru Panda. Si pelimaken Horeb Sitepu hadir.
Si penemken Putri Lestari Beruginting. Cubanen teman tak kaus kemuhun? Enggak ada. Junalita Jovelin Berian na Lona Beru Sebayang. Oh KKR ya. Amin bagi Gia Bandung aku, selamat ulang tahun. Enggak ada ke apa-apa. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Man Bandung Kerina si tersurat atau pela tersurat. Selamat ulang tahun bas kami Kerinana si hadir. Panjang umur du, sehat-sehat kam Kerina, murah rezeki, sukses ibas pendahindu. Maka silanjutkan ku perkenalan. Man Bandu turang rasenina, si enda dengar kam kebatin ibas gereja ta eda, mari reh kam kulebe, gelah iperkenalkan du dirindu. Mari senen kaus kemuhan. Lid, mari naku. Bagai pe man bantas singgo dekah. La ku gereja GBKP enda pe banci reh kam kulebe. Mari kulebe kam. Mari sinen teman-teman ta kaus kemuhan. Mari, naku mari. Ya, arah kita si berulit oh ya, mari. Ya, Man Badu baru datang ya. Perkenalkan dirindu, nama Margandu dari mana, apa tujuan du ke sini, kuliah di mana ya? Disampaikan. Ya. Shalom Bibi, Mama dan Bapak semua. Namaku Pire Aginta Birba Marga Brahmana. Saya dari Kabanjahe. Di sini saya berencana berkuliah di UPN. Shalom Horas, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Caleb William Henry, Marga Panjaitan, asal saya dari Medan. Tujuan saya di sini karena sedang kuliah saya di UGM. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda Suranta Sitepuh. Asal saya dari Simpang Tuntungan, Medan. Tujuan saya ke sini untuk lagi kuliah juga di UGM. Terima kasih. Shalom Manbanta Krina Pepulungan. Kupertandakan gelarku Rodrigo Timotius Tepu, kamban cidilo aku Diego entah Rodrigo Pebaci. Aku Bagas Tepu beberapa sembring milala, kujenda ateku kuliah. Bas UGM. Buzur. Shalom Manbanta Krina, Bapak Bibi Turang Rasenina Krinana. Perkenalkan gelarku Emia Surabina Brutarigan, asalku Kabanjahenari, tujuanku Guzenda, kuliah ibas UPN Veteran Yogyakarta. Bujur. Shalom mejuah-juah Manbanta Krina, ku petandakan Manbanta Krina, gelarku Riani Bru Sembiring Pelawi, bebre Pranginangin. Asal kuta ia Jijahenari, Bapak Ibas Tengah Jabu, Dermawan Gursinga isi bolangit nari. Jadi
Aku tading i Jakarta, i GPKP Runggun Cilengsi. Aku sebagai diaken i GPKP Runggun Cilengsi. Maka bantu turna kita, kita jumpa, kamlah merkuankan kami, sebab adis ada persada ngerana ras kam mungkin lah karitan di kami kam. Di bata tetap si masu-masu kita Krina, bujur. Shalom, mejuah-juah. Aku gelarku Padmawati Beru Sembiring Pelawi, beberai perangin-angin. Kami tadi i Jambi, aku sekala perhalado i HKBP Jambi. Kami kujenda naruhkan anak kekelengan kami, sekolah i Santa Maria, Yogyakarta. Maka i tanda-tanda indu pagi anak kami enda gelarna divia Beru Ginting Suka. Mungkin entah ibadah ya pagi kujenda, entah ku HKBP ya, persembahan kami anak kami enda maka tanda-tanda indu pagi janah ijaga indu turang rasnina kami bujur. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Yohana Renalin Beru Brahmana. Labo menda pertama aku kujenda, wajah baru stok lama nih nakin. Tujuanku kujenda maka nostalgia nggo tedeka ate gereja enda bagi rikutkan ras ngantarkan adik ta kuliah di Jogja enda bibi bapak turang senina Krinana bujur. Bujur Man Bandu Krina kam turang ras senina kami si enggo ras-ras kita kebaktin di gereja GBKP meriah kami Krina ngelo-ngelo kam. Makanya ijenda lead kenang-kenangan ya. Endah gelah tandana gue pernah ras-ras kita kebaktin di Yogyakarta. Jege Man Bandu anak kami si akan kuliah ya di sini udah diterima. Di sini permatanya sangat-sangat aktif ya. Mari bergabung kam. Kari sungkundu pengurus permata ya galah banci kam ikut muat bagin entah kampai kari Krina entah lid kesulitan du langal lid dan du kos erkata kaman kami ya orang tua du galah banci kak sampati kami ingan du tading bujur mejuah-juah kita Krina udah banci kam kundur. Maka turang rasnina mari silanjutkan ijandai momo si begi ras-ras bahwa olah kita si mulih-mulih erkiteken lead sosialisasi pemilihan pertua diaken 2014 sampai 2004 sampai 2000 siwa 2024 sehku 2020 siwa. Jege kari encadung sosialisasi endape silanjutkan si enggo ipeseh kami undangan Man Bandu makana ilakukan acara diskusi pembahasan pembangunan ras perkembangan GBKP Runggun Yogyakarta. Maka mari ikuti ras-ras. Iya, harapkan kami banci ras-ras kita, anak-anak kami singudape. Kita harapkan ini tidak lama. Buat anak kami permata, kalau bisa sekalian bersama kami ya Dek ya.
Iya. Foto lebih. Ya, foto kita ya. Mari. Saja landek ya, dungemis kundul ya. Iya. Iya, asa bancina ulah kita mulih raskam sidara denga mari kubas gelasi benaken sosialisasi cinta. Mana anak kami permata pe gabung ya anak ya, karena tahun ini sudah ada bedanya dengan tahun yang lalu soal pemilihan pertua diaken. Iya, mana kami permata, banci kam kubas, kita mau ria, duduk kita dengan bagus. Gelasi benaken. Ya, kundul kita, landekah ban kami asal banci kita pedas apa namanya tenengnya. Sosialisasi pemilihan pertua diaken GPKP 2024 sah 2020 siwa.
Jadwal pemilihan pertua diaken ibas periode 2024-2020 siwa Februari Agustus 2020 telu IJ moderamen go ngirim pengelayasi man banta krina. Jadi ngo mulai kirim moderamen. Makalit penunjukan tim sosialisasi pemilihan pertua diaken ibas BP majelis klasis ras tim klasis endang go ibahan bas klasis ta jana sosialisasi petunjuk pelaksana pemilihan pertua diaken silakukan 3 kali gereja. Jadi sosialisasi ini akan dilakukan 3 kali. Maka mulai kari Juli Agustus dilakukan doa syafaat untuk pemilihan pertua ras diaken. Untuk bulan September 2020 telu Desember enda, mari kita perhatikan apa yang dikerjakan di sini. Dilakukan pembinaan ngawan perpulungan guna ngelitken calon pertua ras diaken. Ya mulai September 2023, Oktober, November ada 3 kali yang akan dilakukan pembinaan untuk calon pertua ras diaken. Ya, enda masih calon, artinya manbanta baik pengurus PJJ, bagi KP kategorial yang sudah bisa dilakukan pembinaan enda kari September, Oktober, November. Si peduaken pembinaan dilakukan pandita. Jadi endanggo itunjuk BPK pendeta runggun yang akan melakukan itu. Si petelukan materi pembinaan erkawitan ras tanggung jawab ngawan perpulungan selaku gereja. Jadi dilakukan materinya yang berkaitan artinya si erkawitan yang seputar itu tanggung jawab ngawan perpulungan selaku gereja. Si pempatkan pembinaan si mahuli ilakukan kencadung ke batin minggu. Sebenarnya harus bulan Juli ini tadi tanggal 2, tapi karena ada acara Naomi kita buat tanggal 9. Erpalaskan tata gereja GPKP 2015-2025, tata laksana bab 22 pasal 20 siwah ras ayat 5 ras 6 adilit potensi pemekaran PJJ, maka pemekaran minter ilakukan OP dengan tahap pencalonan pertua ras diaken ilakukan jumlah anggota ngawan 50 kepala keluarga, maka sektor dimekarkan jadi 2. Kencadung tahap pencalonan pertua diaken ilakukan, maka pemekaran PJJ lanai baci ilakukan. Pemekaran PJJ berikutnya banci lakukan mulihi kenca BPMR terpilih. Jadi ada misalnya salah satu sektor ada potensi untuk terjadi pemekaran, mekarkan lebih sebelum lid pencalonan pertua ras diaken ya. Kalau sudah melakukan pemilihan pertua diaken mau ada pemekaran, tunggu dulu sampai BPMR terpilih. Ya, sampai enda lebih 2020 telu dari Januari sampai Desember. Ada yang mau bertanya? Adilang silanjutkan ya. Januari Maret 2024 kaika pagi si malakonkan kita. Mulai Januari kari enggo banci ilakukan penetapan panitia pemilihan pertua ras diaken. Jadi panitia ini tidak bisa ikut menjadi calon pertua dan diaken. Jadi mulai nanti Januari sudah dipilih ditentukan siapa panitianya. Si peduaken panitia mempelajari petunjuk pelaksanaan pemilih pertua dan diaken.
Jadi diberikan petunjuk kepada panitia untuk bisa mempelajari pemilihan pertua diaken. Cipeteluken ngaturkan pemilihan calon pertua ras diaken ibas perpulungan jabu-jabu. Ngaturkan pemilihan mungkin Korinti nanti bulan April minggu keberapa, Filipi minggu keberapa, baru Galatia. Dia nanti yang menentukan. Begitu. Panitia itu nanti yang menentukan. Ibas pemilihan calon pertua ras diaken ya. Jadi ada panitia diberikan dia mempelajari dan menentukannya. Bas bulan April 2024. Bas April 2024 dilakukan pemilihan calon pertua diaken ibas perpulungan jabu-jabu. Jadi bulan April nanti sudah dilakukan pemilihan untuk calon pertua dan diaken. Baru bulan Mei ya, untung kita cuma 3 PJJ ini mudah. Untuk bulan Mei dilakukan penelitian ras penetapan calon pertua diaken alum pedomani pengelayasi entah bimbingan karena pemilihan pertua diaken periode 2024-2020 siwah si ipedarat modramen GPKP. Ini biasa dilakukan di dalam sidang majelis runggunta. Jadi ngulit kari gelar-gelar maka bas sidang runggun dilakukan penelitian ras penetapan. Pedoman adalah bimbingan sini berikan modramen. Maka kenca enca itetapkan maka imumuken ipetandaken mangawan perpulungan rikut ndahara ras perbulangan. Ya, jadi bukan anak-anaknya tapi rikut nora ras naras, calon nora ras calon naras. Bulan Juni. Minggu pertama bulan Juni dilakukan pemilihan pertua diaken ibas kebaktin minggu. Ini final. Artinya bahwa dalam kebaktinta minggu pertama Juni ngoi lakukan pemilihan pertua diaken ibas runggunta. Maka minggu kedua ras ketelu imomoken hasilna. Pertua diaken PJJ Korinti A, B, dan C. Pertua diaken PJJ Filipi A, B, dan C. Imomoken 2 kali berturut-turut. Lalit si keberatan, maka minggu keempat dilakukan penetapan pertua diaken periode 2024-2020 siwah. Juli Agustus dilakukan kursus man pertua diaken. Ini biasa dilakukan oleh klasis ya, klasis kari ngaturkan sa. Maka bas September minggu pertama ras kedua dilakukan penangkuhan pertua diaken periode 2024-2020 siwah. Minggu ketelu ras keempat September 2024 dilakukan pemilihan BPMR periode 2024-2020 siwah. Endape biasa ibas sidang majelis runggunta. Maka bas minggu pertama ras kedua Oktober dilakukan pelantikan BPMR periode 2024-2020 siwah. Pertengahan Oktober dilakukan pengendesan gelar-gelar pertua diaken man modramen. Jadi ini sudah ada urutannya. Maka selaku serayan BGP perpulungan jeli kita nangdangi waktu-waktu ini. Karena kalau ada saja waktu yang tidak bisa kita tepati, ini akan terikut kerina begitu. Jadi adinggoban tetap pena gelah na banci sikuti
apalagi pelantikan BPMR ini dari klasis, gelah pedas kita ngata, ya. Gelah bulan Oktober kerinanang go banci dung siserahkan man moderamen. Ya, sampai si delit penungkunan ta. Banci dengan sikuti. Ya, dilangkari ngata saja kamu. Palas ras penanggung jawab pemilihan pertua ras diaken. Ya, kaingi palasna ras penanggung jawabna. Erpalaskan tata gereja anta 2015 seh 2025 tata laksana 34 pasal 142 ayat 14 maka tugas majelis runggun eme merencanakan ras melaksanakan pemilihan pertua ras diaken. Erpalaskan si enda maka pelaksana ras penanggung jawab pemilihan pertua ras diaken eme majelis runggun periode 2010 siwah seh 2024. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas waktu-waktu ini itu adalah majelis. Jadi kita majelis tanggung jawab ta memperhatikan waktu-waktu ini. Begitu. Segelah alu bagi banci ratur si bahan. Bagi KP BPMK ngangkat tim sosialisasi pemilihan pertua diaken si beligana rikutkan kebutuhan ibas kelasis. Ini tanggung jawab kelasis untuk bisa memantau runggun-runggun sekelasis Bekasi dan Pasar. Si petelukan majelis runggun ngangkat panitia pelaksanaan pemilihan pertua diaken ibas runggun. Ibas unsur silabanci jadi calon pertua diaken ini tadi bulan Januari. Lanen dekah ma bage. Jadi bas bulan Januari enggo itetapkan isi panitiana. Jadi panitia pemilihan pertua diaken. Jumlah buena pertua ras diaken sini pilih. Endak wakap labom nari asing ya. Adi jumlah ngawan seh 25 kepala keluarga, maka jumlah pertua ras diaken buena telu. 2 pertua ras sada diaken. Adi bas pertambahan 10 kepala keluarga, si enggo melebihi jumlah 25 kepala keluarga, maka banci si tambahi sada pertua entah diaken. Misalnya PCC Korinti nggo lewat 25 nggo seh 35 misalnya bagi. Berarti nggo banci tambahi sada. Andai kena turana 2 sada endang nggo banci 22 entah telu sada bagi. Telu pertua sada diaken. Bagi KP adisinenka maka si menjadi calon pertua ras diaken jumlahna 2 kali buen pertua asangken si menjadi calonnya buena 2 kali asangken sini perluken misalna sini perluken 2 pertua sada diaken berarti calonna 4 pertua 2 diaken maka ibas pemilihan ilakukan lebih pemilihan calon pertua maka kenca si ilakukan pemilihan calon diaken. Jadi kertas pemilihan pertua ras diaken labo sada tapi terpisah. Butuh kita 2 berarti calonnya 4. Adi butuh kita sada diaken berarti calonnya 2. Laban ciban sada kertas. Si pilih lebih pertuan tak si jadi calon pertua kita membutuhkan 2 kala maka si pilih 4. Bagi dung si de maka si pilih dia kenta kita membutuhkan 1 maka kita menulis 2 nama begitu. Jadilah banci si persada. Uga tata cara ngelitkan calon pertua ras diaken. Tata carana si pemenang. Calon-calon ipilih ibas perpulungan jabu-jabu setempat secara langsung.
umum bebas ras rahasia. Dengan disaksikan BP Majelis Runggun, calon si sangkutan asaban Cina, reh ibas perpulungan ulamin arah surat kuasa, sebab ipindo pengangkun kesediaan jadi calon pertua entah diaken, secara langsung ras secara tertulis lit tanda tanganna. Ya, jadi iarapkan hadir min ijei. Gelabanci isungkun iya. Jadi encadungi sungkune lit ka tanda tanganna bahwa ia memang bersedia menjadi calon pertua atau diaken. Si peduaken BP Majelis Runggun harus hadir mendampingi panitia. Jadi bukan hanya panitia saja ya. Guna memberikan pengelayasi bimbingan ras penjelasan karena kuga ras isekin si patut man pilihan suwe ras aturan pemilihan erpalaskan tata gereja DPKP ras pustaka si badia gelahula kakari silenga jadi ngawan pinggu kabanci jadi calon harus hadir BP Majelis Runggun. Si petelukan gelar-gelar calon pertua ras diaken enda ilaporkan ku sidang Majelis Runggun guna ipepayo bagining kami ndai penilikan dan penetapan itu di sidang Majelis Runggun. Jadi olah karya kapndu bas pandita endalah baci pandita nindu rahlah kam ku sidang Runggun bahan surat ndu maka sah bagai bukan sama ketua Runggun tapi sama sidang Majelis Runggun. Icakapkan ras itetapkan jadi calon pertua ras diaken suwe ras persyaratan ras ketentuan tata gereja. Ini nanti bisa kita lihat setelah ini tata laksana siwa puluh sadar siwa puluh 55. Adi jumlah calon pertua ras diakenlah sedua kali asasi perlukan. Ini biasa terjadi di Runggun kita. Maka Runggun gereja mindo gelah perpulungan jabu-jabu si bersangkutan nambahi calonna. Adi la erdalan maka Runggun gereja nambahi calon ibas luar sektor perpulungan jabu-jabu. Jadi biasanya kita ngomong ya gitu. Saya harap ini bisa dilakukan di dalam tahun ini. Karena nanti kita akan melihat bahwa tahun ini rupanya di tempat-tempat tertentu, tempat mahasiswa bagi PKRI industri itu diberikan yang muda menjadi pertua diaken, tidak di dalam batas umur. Maka jendalane kok kali alasan lalit dua ketika membutuhkan satu. Si petelukan gelar-gelar calon pertua bagi calon diaken imukan 2 kali berturut-turut ibas kebatin minggu sekaligus ipetandakan ku tengah-tengah perpulungan radu rasendahara perbulangan gelah itandai ipepayo perpulungan ras notokensa adilit kala sila keberatan nangdangi calon banci pesaman Runggun gereja secara tertulis lengkap gelar pengirimna, tanda tangan cap ibu jari ras isi keberatan. Si melawanna sada minggu kenca momo peduakan. Jadi kalau ada misalnya calon yang kita lihat nih, ini nggak pas buat surat ndu, ban tanda tangan 1 minggu setelah dimomokan. Begitu. Jadi lasah surat kaleng. Ya, artinya mengatakan si A begini begitu, nggak ada tanda tangan. Tanda tangan indu, ban gelar indu, seminggu setelah dimomokan. Begitu. Dan ini juga perlu diperhatikan bahwa dia harus sama istri dan suaminya diperkenalkan. Begitu. Gelah perpulungannya bancingi dasa, oh enda ndaharana, enda perbulanganna. Adi enda kubilih jadi pertuangku, berarti bagi enda pagi ya.
Adik enda kupilih jadi diakenku berarti bagenda. Dia sudah bisa melihat siapa yang akan mendampingi pertua ras diaken Tata cara pelaksanaan pemilihan pertua diaken ya, desir tanggung jawab ya. Enda gua cara ngelakukan Cara ngelakukan si pemena, pemilihan pertua ras diaken dilakukan i gereja kencadung perminggun. Adilit ibas sada perpulungan lebih sada lak kebaktin, ibas sada wari iban sekali ngenca. Kita ada kebaktian sore, berarti dalam kebaktian pemilihan pertua diaken itu nanti cuma sekali. Ipersada, ya lalit kebaktian sore. Si peduaken, si berhak milih kerina anggota ngawani perpulungan si di GPKP. Si terdaftar jadi ngawan perpulungan ibas perpulungan tah runggun setempat. Lasangana ibas pengepkepan khusus jana hadir ibas pemilihan Ini yang menjadi kendala di GPKP Yogyakarta. Labos setah isi jadi anggota ras singgon daftar ya. Tapi semua menjadi anggota maka si milih permataan talu tende seisi pertua nepe upaya nomor sada saja, nomor sada nomor dua bagi lenga tentu nomor telue lebih aktif dari nomor sada bagi nomor sada nomor dua bagi sanca aku perhatikan waktu tahun yang lalu ini enggak melihat ya. Jadi artinya siarapkan maka kita memang anggota jemaat GPKP, kita keluarga, hadirlah dalam pemilihan pertua diaken. Bagi KP olamin sangana bas pengepkepan khusus. Kalau saat ini tidak ada pengepkepan khusus di jemaat kita, karena sudah kembali kita terima. Hadir ibas pemilihan Tidak ada bisa diberikan suara. Aku kari sidek utama ya, aku lah baca hadir. Tidak bisa. Harus hadir dalam pemilihan. Calon silareh tupung pemilihan tetap banci ipilih, arkiteken ngorban surat kesediaan, guna ipilih jadi pertua ras diaken. Ini pemilihan di dalam pemilihan hari Minggu, mentahkan banci sakit. Lah baca hadir, wapi ban lah banci, sangan yop nami. Banci bana surat kesediana. Pengunduran diri calon harus arah surat tertulis. Sisahkan man majelis runggun. Calon si ngundurkan diri kencaiban surat kesediaan guna ipilih jadi pertuan tadiaken ikenaken pengembalaan umum. Jadi bas sektor nggo sikap ya, nggo banci kam jadi calon dai nende sianu baci. Tanda tangani degea, tanda tangani. Kenca muli ngurgu mulia. Hal jadi pertua karyaku, lani baca bagai. Pertua lani baca bagai tena. Maka teleponina, aku lani banci jadi pertua dai. Ganti sajalah. Lah baca bagai. Bandu surat lu tertulis. Aku nande sianu, entah aku bapak sianu. Lanai bersedia menjadi calon pertua diaken sektor enda. Kenca bage maka majelis runggun akan melakukan pengembalaan umum man si ngonde calon lane bersedia tiba-tiba. Seterusnya si palimakan. Pemilihan dilakukan secara tertutup, make kertas suara singgo sikapkan panitia bagi biasa ya. Jadi tulis nama, dikumpulkan ke depan, baru dihitung. Perhitungan suara ilakukan di gereja ibaswari pemilihan kencadung pemilihan isaksikan anggota perpulungan sahdung perhitungan suara janah kertas pemilihan harus isimpan sebagai bukti sehwari penangkuhan ras pengukuhan pertua ras diaken. Jadi setelah dihitung baru itu disimpan. Karena apa? Ketika ada orang komplain kita bisa hitung kembali. Sada 2, 3, 4, 5 dan 2 enda inilah buktinya bahwa tidak ada yang si keliru dari yang sudah diputuskan.
Si pepitukan hasil pemilihan imomoken 2 kali berturut-turut kenca ibas kebatin minggu. Syarat-syarat nah, kayaknya syarat-syarat jadi calon pertua ras diaken. Syarat-syarat nah, si pemena lid panggilan guna pelayanan. Ya, jadi si tuhuna enda secara pribadi man pertuan tah diaken ya, ada panggilan untuk pelayanan kepemimpinan bagi. Lid panggilan guna ngelahi kala si menderita mesera baban geluna adi diaken. Itu keterpanggilan begitu. Jadi adi keterpanggilan bukan atas panggilan suruh-suruhan tapi maunya kita. Segala alu bagi ketika nanti engko tangkuhkan si kunduli akan cakap tai. Si petelukan banci jadi usihan. Ibas kini teken moralitas kegeluhan tep-tep wari bagi pelit kengasupan guna memimpin ras ngelai perpulungan. Ini banci jadi usihan. Ya, dan dubas kam ngikari ise si ipilindo mabage. Banci jadi usihan ibas kini teken ras moralitas kegeluhan tep-tep wari bagi pelit kengasupan guna memimpin. Si seterusnya, si banci jadi calon pertuan tadiaken ngawan GPKP. Dilakin tah diberu si enggo umur 25 tahun. Jana si meganjangna 65 tahun. Mencalon si paksana jabat pertuan tadiaken. Bagi 60 tahun si meganjangna mencalon si baru. Si terhitung 30 Mei 2024. Ini penting. Karena ada orang mengatakan lengaseh kap asi umurku. Bagi sadawari kelengelewat na, sadawari peding golewat lasah. Catatan. Memperhatikan kondisi pelayanan daerah kantong-kantong mahasiswa. Ini perlu si catat ras-ras. Maupun daerah urban atau industri, maka calon pertua ras diaken banci umur teruh 25 alu mekanisme arih ibas runggun ras klasis ibas persidangan. Nah, jadi bas kantong-kantong mahasiswa Jogja, Solo, Semarang itu bisa di bawah umur 25. Dan Modraman Silben memberikan bimbingan kepada kami, rupanya mereka tetap menjadi pertua diaken se-GPKP. Kemanapun mereka akan pindah, mereka akan membawa nama itu. Lah kepiken ibas ingana saja. Bagi. Jadi ibas kantong-kantong mahasiswa atau industri ya, mungkin di Jakarta banyak industri. Banci kala si teruh umur 25. Lalu bagi ngatakan saat tidak ada calon yang tidak sampai seperti ini tadi. Adi 2 perlu, gomei 2 saja ngencakapi 4 terpenuhi. Karena kita di dalam sektor kita ada permata yang sudah masuk kepada sektor. Si ersangkutan enggo jadi ngawan GPKP sekurang-kurangnya 2 tahun. Jangan gue jadi ringan nih bas perpulungan setempat sekurang-kurangnya 1 tahun. Kecuali pertuan tadi akan simbaru pindah ya. Jadi ini yang sudah bertempat tinggal kenapa? Supaya dia lebih mengenal jemaat itu. Adinggo yar jabu maka ia res perbulanganna daharana la banci erjabu 2. Jadi adilit kala si erjabu 2 la banci jadi calon. Adi enggo yar jabu maka perjabunna labanci perjabun sumbang. Rikutkan peradatan kala karo artinya karo-karo ras karo-karo. Ginting ras ginting. Bagi. Labanci. Encidahkan keaktifan ibas kegiatan gereja. Siarapkan bahwa yang menjadi calon pertua dan diaken orang yang aktif dalam gereja.
ngikuti pembinaan warga gereja karena pemilihan pertua ras diaken. Artinya bagian dan mendengo hadir ya. Ada lagi 2 lagi, nanti kita harapkan bisa hadir yang kedua dan ketiga. Si jadi calon pertua ras diaken lah banci 2 perbulangan ras dahara. Artinya perbulangan na pertua daharana tidak bisa lagi menjadi calon diaken. Norantah naras pandita, entah pandita pensiun, pela banci jadi calon pertua ras diaken. Misalnya naras bapak kiren lah banci jadi calon pertua entah diaken. Lagu langkah ras carang geluna rikutkan anggota jabuna. Perbulanganna, daharana, ras anak-anakna, la jadi batu antuken man perpulungan ras masyarakat si terkait, kubas pelanggaran etika, kesusilaan, demoralitas Kristiani, misalnya korupsi, judi, pinangko, penyeludupan, usaha pelacuran, perlua-lua, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, premanisme, ras perbuatan cemar lainnya. Maun kita isi siakap si pasna, lanai berdasarkan moralitasna si pilih. Tinggit sajalah. Oke. Rupanya ini tidak, kita memperhatikan itu. Segala alu begit tuhu-tuhu memang babakinulin ibas pelayanan ya. Jadi secara khusus rikutkan kata dibatasi tersurat ibas sada Timotius 3 ayat sada 10 telu si jadi calon pertua ras diaken harus sabar, terkuasaina dirina, janah ratur kegeluhanna. Ia harus sekala lemah lembut dengan ngena atina kedamin. Ia harus sekala situtus ras bujur, janah terteki bas kaipi. Harus etahna ngepkep jabuna alu mahuli, sah maka isi jabuna pe Muhammad manbana. Adi la yang ngasup ngepkep jabuna, labo yang ngasup, bujar bang. Ngepkep perpulungan di bata, anak-anakna, perbulanganna, daharana, tutusku gereja, rasku perpulungan. Mahuli lagu langkahna di tengah-tengah masyarakat, gelah ulama kecikurak ukur kala karena ia. Ia harus pertemue, meriah ukurna ngalo-ngalo kala si silang ku rumahna. Ialah banci perampang, pemabuk, pinem-pinem, merangap, mata duiten, entah perjudi, pengusaha prostitusi, pengedar konsumen narkoba, rentenir. Git ersada arih ras temana sapih pelayanan, serayan guna ngaturken dahin perpulungan Tuhan. Jadi enda masih jadi syarat-syarat pertua ras diaken, git ras mejingkat. Makekan waktuna guna gereja, ras ngasup ngaturkan perpulungan alu sabar ati. Gelap perpulungan terkep-kep alu mahuli, ukuran kini jingkatan na ema. Inilah ukuran kini jingkatan na. Minimal 2 kali sebulan menghadiri kebaktin minggu. PJJ, PA kategorial, sisanganan jabat pertua ras diaken minimal 2 kali sebulan ngikuti sermon. Ras minimal 6 kali setahun ngikuti sidang majelis runggun. Maka pertua ras diaken sila teridah ketutusanna, ibas periode singgol lewat, la patut icalonkan mulihi. Ini kan jemaat yang tahu, begitu. Jadi jemaat yang harus jelimet, teliti soal side. Segelah adika mendo pertuan tadi akan lo ya pernah kebatin PJJ pelo pernah, PA kategorial pela pernah, tendu ulang indu, begitu. Jadi sermon pelang, sidang pelang, gitu. Ini 6 kali berarti ada itu kan. Sing ikuti sermon lalap bahan sekretarista. Lihat itu. Sing ikuti sidang, lihat itu. Ada momo. Begitu ya.
Jadi usihan ibas dalankan tanggung jawab nahkan persembahan perpuluhan. Kerjarani ras persembahan sedebanna. Calon pertua ras calon diaken GPKP arus kalak singasup ngelai. Karena pertua diaken si sangana aktif. Ya, jadi pertua diaken si periode 2020 siwa seh 2024 lah otomatis jadi calon pertua ras diaken, tapi tetap dipilihkan. Ya, jadi enggak langsung otomatis itu menjadi calon, tapi tetap dipilihkan. Pertua ras diaken si pilih ibas penyisipan periode 2010 siwa 2024 lah otomatis jadi calon pertua ras diaken, maka tetap dipilihkan guna periode 2024. Jadi sama-sama. Yang sudah menjadi sudah terpilih dalam periode 2019 sampai 2024 juga yang penyisipan sama-sama dipilihkan. Olah karya aku lengaseh kak 5 tahun ninta, timai 5 tahun tidak. Selesai di situ bulan 4 semua menjadi calon kembali. Penetapan calon pertua ras diaken. Majelis Rungkun Nerbahan Seleksi nangdangi kerina calon pertua ras diaken pedomankan kubas aturan-aturan singgoi singetkan arah data sendai butir pitu. Jadi ada yang gosah pagi kerina gelar-gelarna bas sidang runggun kembali ke bawa ke dalam butir 7 tadi. Syarat-syaratnya tadi melalandai mebagai erpalaskan maka dipertimbangkan keberatan anggota perpulungan jadi calon sirsangkutan. Guna netapkan jadi calon pertua entah calon diaken. Jadi kembali pasal butir pitundai si anu bagenda kita lihat ini gimana, nggak ada yang bermasalah, nggak sah. Adi bermasalah kembali si cakapkan. Pemilihan sila ratur ya. Ini ada pemilihan sila ratur ibas runggun rikutkan tata gereja banci iulihi sekali nari si ipin BP majelis klasis si sangkutan. Jadi adilit bas pemilihannya laratur, langit iatur, undang BP klasis gela ia si hadir dalam pemilihan itu. Pembekalan dai ibas bulan Juli sampai Agustus ya. Dalam pembekalan, maka kerina pertua ras diaken si bakal ikukuhkan rasi tangkuhkan harus lebih ngikuti kerina materi pembekalan pertua ras diaken sue ras bahan sisikapkan gerejanta secara sinodal ditambah materi khusus suaras kontekstual sisikapkan majelis klasis ibas wilayahna. Penangkuhan tah pengukuhan pertua ras diaken dilakukan kencakrina materi pembekalan diikuti. Jadi setelah terpilih di dalam majelis sidang runggun juga sudah terpilih di dalam maka dilakukan pembekalan indah kerina singgo terpilih kari baik itangkukan ras ikukuhkan radu ras ngikutisa kerina materi pembekalan penangkuhan ras pengukuhan kenca ilakukan pembekalan maka itangkuhkan mansi pemenana menikukuhkan kembali kepada terpilih yang kedua, ketiga atau keempat. Berikutkan tata gereja GPKP bab 22 pasal 103 ras ketentuan sedebana, maka isingetken pertua ras diaken pemena, terpilih entah pe terputus itangkuhkan ibas jabatanna. Pertua ras diaken si terpilih turut-turut ikukuhkan ibas jabatanna. Jadi yang terpilih kedua, ketiga atau keempat ini dikukuhkan. Pertua si terpilih jadi diaken tah diaken. Si terpilih jadi pertua itangkuhkan ibas jabatanna. Ini yang pemena.
Penangkuhan ras pengukuhan pertua ras diaken ilakukan ibas kebatin minggu, entah kebatin hari raya gerejawi ibabai pandita. Majelis Runggun memberikan surat penangkuhan, entah surat pengukuhan, man pertua ras diaken si isikapkan secara sinodal. Jadi setelah dikukuhkan atau ditangguhkan, nanti diberikan surat penangkuhan ras surat pengukuhan. Si Athena ngusul emeritus. Pertua ras diaken silanai ikut ibas pemilihan. Pertua diaken periode 2024-2020 siwa guna iusulkan datken gelar emeritus eme. Adingo melayani minimal 4 periode berturut-turut lah terputus. Tapi ada terputus 5 periode. Umurna minimal 55 tahun terhitung ibas tanggal 31 Mei 2024. Pengusulan emeritus isahkan ku sidang majelis klasis bulan Maret. Jadi bagi yang mengusulkan emeritus harus diperhatikan ini bulan Maret sudah masuk ya, karena bulan April gue mulai pemilihan pertua ras diaken. Syarat-syarat pengajuan emeritus ras debana Litbas Tata Gereja GPKP 2025 Tata Laksana bab 24 pasal 106 banci esi pedomani ya. Jadi lit piga-piga si kekelengan ta si ngusul emeritus jangan sempat lewat sidang klasis bulan Maret ini. Maka Bas Runggun ta bulan Januari minimal sudah masuk data untuk diputuskan di sidang majelis Runggun. Masa jabatan pertua ras diaken. Terpalaskan tata gereja bagi tata laksana 20 pasal 20 ras 24. Maka masa jabatan pertua ras diaken eme. Berakhirnya jabatan pertua dan diaken adalah sampai dengan penahbisan pertua ras diaken yang baru atau pengukuhan pertua diaken yang terpilih kembali. Jadi mulai bulan 4 minggu ibahan pemilihan basektor. Tetap dengakam jadi pertua diaken basektor. Enca bagi bulan Junindai bulan Juli ras Agustus pembekalan. Pekam dengar. Bulan September itangkuhkan ras ikukuhkan. Disitulah baru lanai jadi pertua ras diaken adilane kam terpilih. Ya, jadi sepanjang perjalanan ini masih tetap jadi pertua ras diaken. Bodong, bujur ras mencuah-cuah man banta krina. Ya, let sinungkun. Iya, let si kurang paham madilang gelas ditutup. Ya, silakan bolang. Cek. Pertama, diperlukan data akurat dari masing-masing PJJ. Berapa jumlahnya? Tadi kam nuri-nuri kan Runggun saja kam cerita. Padahal pertua diaken itu calonnya datang dari PJJ. Dipilih di Runggun. Jangan dibalik. Nah, kalau di PJJ dipilih, kami mau bertanya. Berapa manpowernya di masing-masing PJJ? Misalnya di Filipi, Korinti, Galatia. Mengapa itu ditanya? Karena berkaitan dengan jumlah pertua diaken yang akan dicalonkan. Kalau sedikit dia,
Kita bikin jadi seperti sekarang, 3 per 2, 3 dia. Susah carinya 18 orang. Cari 8 orang aja susah. Di PJJ Galatia. Cari 8 orang susah. Jadi kalau menurut saya, ya kita pakai tata gereja yang betul lah. Saklek. Nanti kalau kekurangannya baru kita rundingkan. Bahwa 25 kakak, 25 kepala keluarga, berarti 50 orang itu. 2 per 2 sada diaken. Penambahan 10 kakak, berarti 20 orang. Boleh tambah 1 per 2 atau 1 diaken. Saya kilas balik aja ke kita, yang 3 per 2, 3 diaken itu. Jadi bingung saya. Yang mana kita pakai ini? Tata gereja atau tata aturan runggun gereja? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan regenerasi pertua diaken, bakal habis semua yang tua-tua itu, sentabi karena umur, ya toh? Oh yang dewasa, yang sudah di atas umur 65 tahun, tidak bisa dicalonkan lagi walaupun dia sudah serayaan. Yang sudah umur 60 tahun, kalau calon pertama juga tidak bisa dicalonkan, kondisi kita rawan. Nah, kondisi kita rawan. Jadi karena kondisi rawan, banyak anak muda, maka saya usulkan, mari kita lakukan. Tadi pendeta bilang ada tes ini, tes kesehatan, ini, itu, ini segala. Ya kan? Kalau saya usulkan satu aja pendeta, calon pertua diaken yang diusulkan itu melakukan tes kesehatan obat-obat terlarang. Nah, kalau jelas. Nah, kalau itu kan udah jelas nanti kan. Ya kan? Obat-obat terlarang. Kalau dia memang makan obat terlarang, ada rekomendasi dokternya. Tapi kalau dia sudah ketagihan, itu tidak ada rekomendasi dokternya. Nah itu dia. Jadi kalau saya tetap menyatakan bahwa, kalau saya sebagai ketua PJJ Galatia, miris saya lihatnya untuk pemilihan yang akan datang. Jadi saya sudah mencoba melobi semua jemaat yang ada di PJJ Galatia, yang aktif dan yang terdaftar. Sebab ada anggota PJJ Galatia tidak aktif dan tidak terdaftar. Sama, Permata. Mari kita lihat. Berapa manpower Permata di PJJ Galatia? Kemarin saya sudah ngomong dengan Sekretaris Runggun, bahwa kira-kira ada 250 orang Permata yang datang ke gereja tapi bukan anggota GBKP. Dia ke GBKP di luar sana gitu loh. Entah di Batu Karang, entah di mana, entah di Medan gitu. Ladbanna surat mutasina, surat pindah. Itu bagaimana? Kita juga harus cari solusinya. Karena itu harus dilayani juga. Lebih kurang 250 orang. Saran saya untuk yang tidak terdaftar, yang suka datang ke gereja ini, kita bicarakan masalah urbanisasi. Nah, kan ada orang daerah urban itu, dianggap dia daerah urban. Pilih aja dari yang 250 orang itu jadi calon diaken dan persekutuan, dan kita harapkan dia yang menarik itu semua menjadi anggota kita. Ada gitulah kira-kira sementara bujur ibas penjelasan dulu. Iya, bujur bolang. Didengar bas kita si deban, si ati tandungkun. Enggak ya. Jadi diperlukan data dari PJJ masing-masing, saya setuju, tapi kari diputuskan tetap bas sidang majelis rungkun ya. Karena 3 anggota ibas PJJ masing-masing. Jadi saya harapkan memang Permata itu mendaftar ke sektornya masing-masing. Nggo telu siban sektorna, telu ka sektor Permata. Siharapkan memang mereka itu bisa mendaftar di dalam sektor masing-masing. Endakari si pesahman pengurus Permatanta. Maka lakukan penambahan nangdangi 10 kakak tambah sada. Itu penanti dikembalikan memang lebih baik seperti itu. Segelah alu bagi sirdahin
ngidah bahwa pelayanan ini membutuhkan waktu dan energi dalam melayani begitu. Ya, saya setuju, tapi mari kari si cakapkan basidang majelis runggun tak. Enggo melala singgo metua, ya, dan tidak bisa dipilih. Jadi akap kami bas Jogja sueras surat singgoi pedarat mudraman, sebenarnya ini bisa dipenuhi. Apalagi bas Wari Indah, kami sudah keluarga muda di sini banyak sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kita bisa merangkul mereka dan kita melakukan pembinaan bagi mereka untuk menjadi seorang calon pertua dan diaken. Sudah saatnya yang tua menikmati hari tuanya begitu. Dan berikanlah tempat bagi yang muda untuk berkreatif. Memikirkan menjalankan tugas pelayanan. Kamgo sinatang-natang sabas toto. Jadi akap kami tidak ada alasan ini untuk mengatakan tidak. Ada. Banyak sekali. Apalagi potensi di Jogja ini, adinggit kita ngidasa luar biasa. Saja maun laban cia berkreatif karena orang tua yang harus tetap kita hormati begitu. Tapi adinggo pagi sewaktu na ya bas. Saya pikir banyak hal yang baru bisa dikerjakan orang muda di sini. Bagi KP tes obat-obat terlarang itu bisa saja. Tapi syaratnya tadi bukan hanya tes obat terlarang loh, banyak sekali. Masa cuma satu yang kita perhatikan? Semua saya pikir harus diperhatikan. Karena menjadi seorang serayan bukan hanya mengatakan saya bebas narkoba. Tapi ketika saya tidak sabar juga itu menjadi perlu dipertimbangkan. Jadi akap kami si pesah man jemaata. Si memilih, begitu. Syarat ini tetap dibiasakan semuanya. Saya pikir jemaat itu adalah jemaat yang bijak. Adinggit kita buka sagrina. Jangan pernah tutup-tutupi. Tapi bukakanlah semua sehingga mereka yang berhikmat dipimpin Tuhan untuk memilih siapa calon pertua dan calon diaken dari sektornya. Jadi adina EKP pagi bahandu kamlah si nyimpulkan sah ibas sidang majelis runggun. Tapi adi aku sebagai seorang pelayan nyatakan sah, bukakanlah semua syarat-syarat ini untuk menjadi pertimbangan buat jemaat untuk memilih pertua dan diaken di dalam periode 2024-2020 siwa. Begitu. Ya. Adi KP pagi tindu kami serahkan begitu. Lalit nari hak kami untuk berbuat KIP sebab minggu depan kami lannya bocinda. Permata yang tidak membawa surat. Ini memang penting ya untuk diperhatikan kita ibas tengah-tengah Jogja Indah. Arkiteken sebagian rungguna nukah pedarat surat. Sebagian rungguna pelangatasa harus berikan surat pindah, surat mandah lalapana. Ngukape katakan surat pindah, tata gereja anta lalik surat mandah ningan bagi. Lang pendeta surat mandah saja nina ya. Sekretaris rungguna kangrana dan terlater. Ya, artinya saya setuju seperti bolang itu. Perhatikanlah permata yang tutus itu. Walaupun tidak ada suratnya, tapi mereka sudah memberi diri untuk pelayanan di gereja ini. Saya pikir berikanlah tempat bagi mereka untuk bisa terus berpelayanan. Jadi endakari kerjasama antara pengurus permata kap kami. Gelaiya si metosa, sampai permata si memang benar-benar aktif. Bahan kari ia jadi sebagian panitia. Panitia pemilihan pertua res diaken. Gela alu bagi ia pebanci kampeseh pesan tae man permata kerinana. Jadilah rumah gereja Anta Indah jadi rumah teras-ras anak dasi muda kita si orang tua banci bersama-sama berpelayanan di sini. Ya, endakap kami kembali endeskan kami dengan penungkunan ta.
Silakan. Terlebih sentabikal enda bas gereja ya sentabikal man bandu panita jadi dan penjelasan Dundai tempat kami lane manuk larindung penjelasan Dundai sebab kencabagai lana yaku jaini indu kenapa tidak ditunggu aja penggantinya atau dilehasikan. Ini kan nggak boleh kita setengah-setengah membangun gereja ini. Aku pagi laneje bicara cakap kena. Ai basaku sebagai orang tua, kami nggo manuk larindung. Bas gereja ya, demi Tuhan. Tolong diralat itulah. Lebih baik nanti saya dirahasikan kepada Pendeta Julia, kepada BPMR. Aku akap semijilena, sebab kita mau yang baik kok. Bukan tidak baik, semuanya mau baik. Saya masih dalam pergumulan di PJJ Galatia. Mencari 6 orang saja saya setengah mati. 6 orang. 2 pertua saya diakan, 6 kala. Lalit. Makanya aku minta datanya. Adi data bahasa aku lalit, lah banci. Lah bias. Mau diapakan? Nah, saya senang ada sosialisasi. Apa kita biarkan begini? Nah, aku sungguh nih, singgur dah ini pelangit nari jadi pertua diakan. Nah, mangko sulit. Nah, jadi akhirnya nanti kembalikan ke PJJ kan. PJJ kan semua yang ngadakan calon pertua diakan itu. Usulnya dari situ keluar. Kalaupun nanti tidak ada di PJJ kami, mau diambil di PJJ yang lain, problematika juga. Ya kan? Dia melayani PJJ Galatia tapi di PJJ lain juga masalah. Itu juga harus dibicarakan. Nah, jadi sentabi sekali nari bagi kata Dundai, dungna kami manuk larindung, bujur. Ya, bujur ya Bolang, tapi memang kami harus mengatakan kenyataan karena tidak bisa kami katakui kari gelemdu sedangkan basidang runggun lanai karya aku ikut. Ini harus sama-sama kita pahami. Perban harus aku memberikan sosialisasi, tapi dalam memutuskan segala sesuatunya ini tidak akan aku ada lagi. Ya, maka aku hendeskan majelis yang hadir, supaya majelis yang hadir nanti yang memutuskan. Cakap kui kari gelemdu, ini nggak bisa, gitu. Nina Pandita Berenda, ini nggak bisa. Karena apapun keputusan di Runggun itu adalah majelis Runggun yang bersidang memutuskannya. Bukan saya lagi, begitu. Laban cinari kari, Nina Pandita Berenda harus kaptes, ini nggak bisa. Kaina kari keputusan sidang meilakukan bas Runggun nenda. Jadi saya memang harus memberitahu letak posisi saya. Pada saat ini saya pendeta memberikan sosialisasi. Tapi KIP pagi keputusan bas Runggun Enda itu akan tetap kepada sidang. Itu ya, jadi kebiaran doe banci saja kami pahami kita kan memang bas sidang ta ibas PJJ ta kita bisa melihat bahwa di PJJ Galatia dan PJJ Filipi pada saat ini memang sangat surut, ya, sangat surut sekali. Dan ketika tidak ada calon, saya pikir adinggo jadi kearunta, ya. Ketika itu menjadi kearunta, yang ada adalah tindakan. Itu yang saya pikirkan. Adi aru atiku lali calon, siapa yang saya dekati? Gitu. Sungguh doka ke enda, ku dekati, BBA, ku dekati. Ketika nggak ada calon di Filipi, saya dekati mereka. Harus ada tindakan, jangan lalit kap calon, tindakan kita yang penting bersama. Kita melihat ini masalah kita bersama, berarti tindakan kita bersama.
Orang muda atau keluarga muda itu harus kita dekati. Harus kita rangkul. Begitu. Permata harus kita dekati. Harus kita rangkul. Jadi artinya masalah yang kita tahu ini menggerakkan kita, membuat menjadi motor buat kita untuk bisa bergerak begitu ya. Jadi kami tampung dan ini kami lihat ini sangat bagus dan saya pikir ini menjadi pekerjaan bersama-sama, bukan hanya pengurus PJJ yang terus bergumul ya. Ijatin dulu lah, ukur ijatin dulu, isitin dulu tuan rumah enggak. Tapi ini menjadi pergumulan kita bersama. Mungkin kamu dekat dengan si A, dekati dia. Walaupun dia bukan PJJ kita. Dekati dia, biar bisa bersama-sama dengan kita. Mungkin kita dekat dengan si C, dekati dia. Walaupun tidak menjadi anggota PJJ kita, tapi PJJ yang lain. Tapi kita punya dekat emosional dengannya, begitu. Jadi, adinggo kapag jadi calon lalit bes sektor E. Si A dari si bahan labas PJJ Korintinari ku Galatia. Dia pasti akan menjadi anggota PJJ Galatia. Bukan anggota PJJ Filipi lagi. Bagaimana akap kami si banci jelaskan kami bucur menjua-jua man banta kerina. Adilanen desken kami man Runggun sekretaris ta entah wakil sekretaris. Iya silakan Kak. Bujur, aku sedikit mau bertanya pendeta. Tadi seperti yang penjelasan pendeta, apabila dari misalnya dari Filipi tidak ada anggota, dari Korinti ditarik untuk ke Filipi, sementara Korinti sendiri belum penuh kuotanya untuk pertua dan diaken, dan si A ini ditarik ke Filipi, apakah itu benar? Nah, berarti kan menimbulkan konflik lagi gitu. Jadi saya perlu penjelasan itu saja pendeta. Terima kasih. Ya bujur ya Kak ya, benar-benar ini pertanyaan luar biasa ini. Artinya memang adina sinan bebas pengelaya sindai ngatakan saya bahwa bas sektor enggomindung sudah selesai di sektor itu begitu. Dan di sektor yang lain belum selesai. Karena kurang calon, maka banci dari sektor yang satu lagi ke sana, begitu. Ngodung bas sektor lebih. Ya, mari Kak, silakan Kak. Ya sentabi aku lambumin anggota perpulungan jenda, tapi Adina izinkan aku untuk memberikan usulan. Iya silakan Kak, silakan. Bujur. Ya jadi memang prosedur kita ya dalam pemilihan pertua diaken setiap waktu, setiap periodenya itu kan sebelum waktunya tiba iadakan sosialisasi. Tetapi mungkin dari percakapan seakan-akan ini kan sosialisasi memutuskan bagaimana akan dilakukan. Tetapi sosialisasi itu kan mensosialisasikan ya ke jemaat bahwa akan dilakukan nih pemilihan pertua diaken di periode 2024 dan 2029. Tetapi sosialisasi ini kan tidak memutuskan ya untuk endenggo iturikan pendeta tidak memutuskan teknisnya, tidak memutuskan bagaimana nanti pemilihan dari mana dan berapa orang ya, tetapi gambarnya aku akan isi dandai bahwa sosialisasi ini tujuannya adalah kita kerina perpulungan GBKP Runggun Yogyakarta sudah boleh bersiap-siap. Setiap orang mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon, itu berhak. Ya, setiap orang berhak menjadi calon, tetapi ada kriterianya. Nah gitu, tadi kriterianya kan sudah disampaikan secara sosialisasi. Apa-apa saja itu, bagaimana karakternya, bagaimana tingkah lakunya, usianya. Jadi ke semua orang berhak, yang semua orang berhak itu tentu jadi catatan adalah anggota GBKP Runggun Yogyakarta.
Jadi ketika semua orang berhak lalu melihat kriteria yang sudah disampaikan tadi. Makanya mungkin baik sekali jika Majelis Runggun GBKP Jogja memperbanyak kriteria nih yang bisa menjadi calon dan dipilih menjadi calon pertua diaken. Lalu kita melihat nih listnya tadi daftarnya. Oh dari saya berhak menjadi calon pertua atau calon diaken. Tetapi dari list ini ternyata ada beberapa yang kemungkinan saya tidak bisa lagi menjadi calon. Mungkin secara umur ya, secara pekerjaan atau mungkin saya terkait narkoba atau mungkin saya erjabu dua rasi dewana. Kan lead endai kriteriana ya. Dari situ kemudian kita mundur nih. Lalu ya lakukanlah pendekatan ya, lakukan pendekatan. Oh, ada nih di sektor-sektor ini ternyata kurang. Tapi ya kami mungkin KNDAT kami sih sampaikan kami adalah usulan di sosialisasi ini karena pendeta juga tadi sudah dengan secara implisit ya mengatakan saya nih minggu depan tidak di sini. Jadi sosialisasi kami tidak berhenti pada sekali ini saja. Jadi sosialisasi pemilihan pertua diaken itu bisa dilakukan 2 dan sampai 3 kali. Jadi enda gelahna ulan dekah ya piga-piga memoria jendang go lumben go naik mahna bagai lah pedah kita dekah sejenda. Jadi karena pendeta yang baru juga akan datang, dia yang akan nanti meneruskan sosialisasi kedua, 3 dan seterusnya. Nah di situ nanti barulah diambil inti sarina si menbabanku sidang runggun. Sebabnya SMR ngeda banci mutuskan sauga teknis ras kriteriana. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya pikir nggak usah direspon, ditampung saja karena itu juga tidak bisa kita bahas karena memang pendeta juga kondisinya adalah tinggal seminggu di sini. Bagaimana kakak usulan bas kami hari bujur menjuah-juah? Ya bujur ya, oke. Jadi memang lidengah kari bagindai 2 kali nari ya akan dilakukan sosialisasi. Jadi jika hari lebih tangkaska terlebih pendeta taka Julia kari si babasa yang lebih akan bisa menjawab keadaan kita pada saat ini. Ya, adi bagian gue banci si tutup. Gulit. Lidengah kan dua. Ya, jadi sita informasi adalah penjelasan bahan pengelaya sienda dinggit kita buka ngolit krina bas medianta. Sada minggu silewat ku kirim krina. Ya. Jadi baca atau lid usulan mau difotokopi berat ke keuangan. Jadi krina media ku kirim kene. Si pertama, si kedua kan karena data NDP kami bagikan memang kita lihat dengan kemalasan membuka melalui IT data karena anggota tapi kirimkan kami ke media. Ditambah setahun enda lihat 60 permata si masuk surat pindahna. Jadi karena calon-calon kari singgo yang menjadi anggota kami penda baci si persikap. Enda informasi enda tidak untuk dibahas, bujur. Bujur, adi bagi bujur nintang mantuhan, gobanci sidungnya sosialisasi, pemilihan pertua diaken si pemenang, lidengah kadahinta si deban, makasih tutup mariras kita artoto kita. Dikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Biarlah semakin kami bisa memahami akan keadaan-keadaan di tengah-tengah gereja kami melalui sosialisasi NDP tambah kalamin pemeta kami segala alubagi selaku kami jemaat selaku kami serayandu semakin kami memahami akan pemilihan pertua restiaken ibas periode sireenda mekuahatin dunganan kami Tuhan. Segala tuhu kuasa kesandu si badialah. Sinampati kami krinana, una kami kari bancika ngelakukan sa. Ibas waktu-waktu singgo itentukan, bancika kami radura saling mengingatkan sa. Gelah perdalanan pemilihan pertua diaken, periode 2024 2020 siwa. Bancika pagi ardalin alumahuli. Endama kami Bapa rah kami, Aranak nu Yesus Kristus Tuhan dengan juru selamat kami singgalo. Amin.
Ya, sentabi kami bagi undangan singgo i peseh, manbandu singgo ngalokan undangan. Pertama majelis jemaat si peduakan turang senina kami keluarga muda. Jadi untuk gelahar pedasna agap kami acara anta selanjutnya karena diskusi pembahasan pembangunan ras pengembangan gereja anta. Enda si lanjutkan. Adi man Bandu Moria ikut dengan tendu mari, adi mulih pe persilahkan kami. Tapi terutama majelis jemaat, mari ras kita lebih dengan diskusi enta, ya. Majelis Runggun bagi KP kam turang sinina kami singgo undang kami. Ya pun kami baci lebih saja kita kundul gelah diskusi enta baci silakukan. Mari kurang lebih kita kundul ke depan yang sudah dikasih undangan. Si undang kami lead 10 kalak bas PJJ Filipinari, 14 kalak bas PJJ Korinti, 5 kalak bas PJJ Galati. Mari si kundul kita bagi KP kita si majelis Runggun, mari kita lebih kundul mari biar makanya mutir acara anta. Mari kita masuk ke dalam Runggun enda. Di depan ini, man kita majelis Runggun ras si nggo undang secara tertulis, ya. Baci ras kita pulung bas Runggun enda, bas kadihenda, bas ruangan. Agap kami manbandu dia akan bapaloren baca ras tekundul jenda mere sebagai seksi inventaris. Seksi inventaris karena yang mau dibicarakan ini soal pengembangan. Ya, kami pengantar saja kari lanjutkan Ketua Runggunta. Jadi turang senina bas kekelengan Tuhan bagi nggo merambo-rambo si begi, maka irencanakan pengembangan arah pembangunan gedung gereja, ya. Jadi uga bentukna uga si bahan pengembangan na enda tentunya membutuhkan masukan informasi ibas kita nari krina. Terlebih tahun 2024 enda GBKP Runggun Yogyakarta diberi kesempatan oleh Klasis untuk penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja anta. Jadi enda mia kari pengantar ibas kita nari uga bentuk pengembangan enda tentunya kari arah masukan si ibrekan kita enda baca kari sada kesimpulan bahwa bentuk pengembangan gedung gereja enda diinginkan kita adalah bagi singgo cakapkan kita, makanya serahkan kami membantu pendeta. Ya, bujur manbanta karena kekelengan kami singgo hadir ibas paksa enda. Jadi kenapa diundang? Itu saya pikir penting, ya. Kenapa mesti gereja mengundang kami keluarga muda untuk ikut di dalam
partisipasi membangun gereja. Baginda Sekretaris Runggun Tandai, si pemenang sebenarnya bukan hanya pembangunan ini. Tujuan kami segala orang muda pun ambil bagian di dalam peningkatan kini ulin gereja Enda. Begitu. Selama ini kan kita serahkan kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Tapi nggak saatnya memang kampe krina ikut dibahas. Maka bukan lagi sebagai penonton tapi sudah menjadi pemain. Adikin bas sada tim ya pelayanan dai. Jadi Enda ipindo kami masukkan bas kamnari. Gambaran si ateta si bahan mengerejanta Enda. Gitu. Kami meminta masukan dari Krina. Bagaimana sih yang kita inginkan terhadap gereja kita ini begitu. Bangunannya dulu. Karena 2024 kita punya kita si dat bagin guna ngikuti lelang-lelang seklasis gitu. Tapi yang pertama, bagaimana sih yang diinginkan kita untuk gereja ini? Kelawan Cikari, persada kami kares tanggapan orang tuanta nang dengi gereja anta. Mari, apa ikam lebih? Simpesosa. Apa ikam lebih si empesa saya? Bagaimana suranta nang dangi gereja anta Enda gelah banci karya dinae ras-ras kita kari encakap kensa. Iya, atau ada gambar yang sudah dibuat oleh inventaris, si mungkin banci kari si tanggapi. Sabar kita sangana mau diputar. Iya, mari sinan. Ya, lanjutkan kalau ada lagi gambar yang lain, Dek. Cuman itu. Ini dari samping. Ini kalau dari atas. Iya, ada lagi, itu aja. Dari depan, dari samping, dari atas, itu aja ya. Oke deh, ini dari samping. Ya, itu dari atas. Iya, bujur. Ya. Jadi, Enda si enggo sida gambarna. Ada masukan berarti nanti yang di depan sana
tidak dirobohkan ya, cuman sampai apa itu, teras. Mari uganinta kerinana, kerina adi kam ngerana kerina tampung kami karena kami membutuhkan gambaran masukan dari kam kerina kekelengan kami. Tampilkan lagi, Dek, tampilkan lagi, Dek. Ya, Sentabi, untuk informasi ya berkaitan res gambar, endas tuhuna enggom sasidah Pertua Bapak Lala sebagai ketua seksi inventaris ya sudah memberikan ya foto, mungkin informasi enda fotona idat arah Bapak Rando ya sebagai gambar untuk rencana pengembangan daripada gereja ya. Memang situhuna dilakukan di bulan di tahun 2024 ya. Tapi rencana tahun 2023 ya. Tapi mengingat daripada nilai ya yang cukup besar, makanya dialihkan kita ke tahun 2024 karena tahun 2024 itu kita Runggun Yogyakarta mendapatkan kesempatan untuk sebagai untuk lelang ya, untuk diklasis ya, jadi dialihkan ke tahun 2024 ya. Nah sebagai gambaran naenda ya singgo itayang kendai seperti itulah rencana konsepnya untuk selanjutnya gereja ya. Memang saat Gundari keuangan ya untuk gereja yang kita sisihkan pada waktu kerjaan itu sebesar 104 juta ya. Nah kalau dilihat daripada gambar yang ada kemungkinan itu tidak cukup sehingga kita masukkan di dalam tahun 2024 ya. Mungkin Bapak Rando Baci memberikan masukan berkaitan dengan gambar singgo ditayangkan ya. Ya, Bujur, terima kasih. Stabi kami memang kurang koordinasi, jadi enda gambar sindai. Sebenarnya ada dua gambar yang dulu, saya ingat dulu aku ngasih sama gambar sama Evro sama abang Bapak Loren. Ada dua, yang ini untuk yang depannya tidak maju, yang satunya ada maju, cuma nggak ditayangkan tadi. Jadi dulu awal ngobrolnya sama data awal yang gue dapat, bahwasanya kita butuh ruangan untuk kebaktian. Harapannya supaya orang yang di luar bisa merasakan dalam ruangan. Ya, bagaimana solusinya sehingga muncul desain itu. Jadi perkiraan itu desain bisa menampung kira-kira 50 sampai 60 orang. Dengan fungsi ruangan di atas untuk kebaktian, lalu di sebelah utara belakang untuk operator. Memang harus logikanya operator itu harus di belakang. Kenapa? Karena dia harus mendengarkan suara sound yang keluar. Sebenarnya yang di samping ini
tidak ideal. Operator harus di belakang. Karena dia yang mendengarkan suaranya, treble-nya mana yang lebih, bass-nya mana yang kurang, dan seterusnya. Sehingga itu pertimbangannya operator harus di belakang. Memang itu ada kendala, nanti pemindahan kabel itu nggak murah. Kabelisasi itu cukup ada biaya tambahan lah untuk tarik kabel. Mungkin ada tambahan namanya cross ya untuk mengantar arus sehingga arusnya stabil untuk baik untuk audio ataupun visual. Nah, gitu kira-kira. Konsepnya memang pertama yang tidak boleh hilang adalah unsur dari teologinya. Jadi ketika kita melihat bangunan itu, kita tahu itu gereja, bukan mall gitu loh. Jadi ini harus kita bedakan, itu dulu konsep awalnya. Lalu kedua fungsional, itu berfungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk ibadah. Yang ketiga ada namanya struktur. Jadi struktur harus kuat. Jadi semua bangunan punya harga yang berbeda. Karena apa? Itu salah satu ya, 3 item itu yang membedakan pada umumnya. Struktur itu bisa saja orang buat 1 juta, tapi yang luar 2 juta. Tapi ini tentu berbeda, kekuatannya berbeda. Nah, itu nanti lebih jauh lah. Artinya struktur itu tidak boleh main-main karena di situ cantilever yang bisa, yang harus bisa menopang paling tidak 200 orang. Jadi kira-kira kalau satu orang kira-kira 60 kilo atau 80 kilo kalikan ya. Jadi harus 3 kali di atasnya. Jadi supaya aman. Jadi peruntukannya untuk itu, bukan untuk lain-lain. Jadi kalau peruntukannya lain-lain nanti lain lagi dengan strukturnya. Itu dulu. Jadi itu fungsinya. Untuk aksesnya sebenarnya masih banyak aksesnya. Naik ke atas bisa dari sebelah utara atau sebelah selatan. Nanti kita kaji lagi lebih dalam berkaitan dengan kegiatannya, aktivitas pelakunya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya luasan ruang itu bisa, yang atas bisa tekan cantilever sampai mentok ke atas. Kalau nggak salah hitungan kami itu sekitar 10 meter ke depan itu. Jadi bawahnya masih bisa cantilever. Itu tergantung dari kita lah. Mungkin dari database yang ada, berapa jemaat yang hadir, berapa yang kita butuhkan ruangan untuk penambahan. Ya berangkat dari situ harusnya. Gitu Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk konsep tampilan sebenarnya itu masih ide awal. Artinya aku juga kaget. Kupikir itu belum final, tapi udah ditayangkan ya sudah. Mungkin nanti bisa berubah juga seperti apa masukannya. Apakah harus ditambahkan lagi unsur karonya? Kita sebagai simbol di GBKP, ya ini kan bisa juga jadi masukan. Apakah harus dipertahankan griternya gitu? Ya macam-macam. Ya simbol-simbol kulturnya dan simbol-simbol teologinya kan harus melekat dalam bangunan gereja, gitu kira-kira. Ya, jadi ini nanti kalau jadi yang di sekat ini akan dibuat lubang atau kita buat void ya, lubang yang bentuknya seperti lingkaran gini, setengah lingkaran seperti pintu ini. Jadi ada mungkin jadi 3 lubang yang besar ya bagian dari ini. Karena agak sulit juga kalau kita hilangkan pun. Otomatis harus ada kolom karena ini lebarnya kan kalau nggak salah saya 10 meter. Jadi ini harus ada kolom 2 di tengah. Jadi ada 2 pilihannya. Kalau misalnya mau tanpa kolom, ya dia ada tanpa ornamen bukaan, dia pakai kolom. Jadi yang kelihatan kolomnya. Tapi kalau pakai pintu, model pintu dia bukaan itu, kolom itu bisa jadi ornamennya dilapisi dengan bentuk pintu itu. Ini masalah nilai estetik aja. Ya, tapi yang paling utama adalah nilai dari struktur. Jadi 3 hal ini nggak boleh hilang, estetika, struktur, sama fungsional. Ini nggak boleh lepas. Jadi mana poinnya lebih tinggi nanti kita bicarakan. Tapi dalam bangunan publik seperti ini, struktur tidak boleh dimain-mainin. Artinya jangan dikurang-kurangi besinya. Kalau standarnya 12 ya 12. Gitu. Jangan nanti karena masalah kita biaya kurang sedikit, udah kurangin dikit lah besinya, ini berbahaya. Kita mikir panjang. Nanti sisi luarnya
kita gabungan sampai, makanya ini tergantung apakah mau sampai yang keramik terakhir, apakah diteruskan sampai ke depan sana. Jadi kalau di mentok itu sekitar 8 meter, 8 kali 10 kalau nggak salah, kalau mentok. Tapi kalau nggak mentok ya, kalau gritennya dipertahankan berarti sekitar 8 kali 4. Itu kalau 8 kali 4 berarti hanya ini kepotong operator sekitar 12 meter persegi ya. 32 berarti sekitar 20 meter kurang sirkulasi sekitar 15 meter persegi yang bertambah ruangannya gitu. Jadi kurang efektif. Ditambah mungkin nanti agak ke depan ada balkon 1 meter yang di sebelah atas ini, jadi cantilever dia. Jadi bisa, jadi kayak kalau kita pernah gereja di JCM sana ada kayak balkon gitu. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi kalau hanya 4 meter maju itu kita bisa praktis pakai ruangan itu sekitar, kalau nggak salah hitungan saya sekitar 15 meter persegi. Jadi untuk orang duduk itu sekitar 0,7 meter persegi. Ya untuk kita duduk, udah potong sirkulasi. Jadi kalau 15 meter bagi 0,7, jadi hanya penambahannya sedikit sekali. Gitu, intinya begitu poinnya. Jadi kalau kita mau nambah, kalau misalkan database kita mengatakan, oh kita masih butuh ruangan untuk orang kira-kira 50, ya harus 10 meter kali 8, gitu kira-kira. Jadi kalau untuk orang duduk manusia itu normalnya sekitar 0,7 sampai 0,8 meter persegi untuk enaknya. Itu datanya. Jadi 1 meter tuh paling ya 2 meter, ini apa? 2 orang aja. Bisa 3 tapi nggak nyaman. Kita empet-empetan udah nggak. Itu kira-kira. Ya, bujur bas penjelasan arah Abang Bapak Rando. Endeng gue jelaskan ke kelengenta, saja ngensa beberapa minggu kalau tidak libur, yang kami perhatikan kebaktian pagi itu 270-an. 270-an begitu. Apakah itu akan menampung dengan cara hanya seperti itu saja? Atau ada lagi yang menjadi tambahan kita supaya seperti awal tadi bahwa setiap orang bisa ada dalam ruangan begitu. Di kami ya, adik perhatikan adik Gunduari lang karena Gunduari sekitar 150-an terus karena banyak mahasiswa yang pulang. Tapi adik lang sekitar 270 si hadir ibas kebaktian bagi. Apakah ekari memenuhi hanya sekedar saja ngencasi naikkan atau ada lagi yang lain begitu? Karena memang 2024 ini kalau saya jangan tanggung-tanggungi begitu. Jangan lagi renovasi yang kedua, biarkan hari ini renovasi yang sebesar-besarnya, tapi yang kita pikirkan adalah hal yang ke depan ini lebih bisa kita tampung bagi artinya si pikirkan saat pagi lebih 300 kalau si banci gereja misalnya bagi akap kami. Ya, tapi persilakan kami membantah karena saya pikir pasti banyak sekali masukan dari kita. Oke. Terima kasih. Aku Enda cuma kasih masukan sebagai serayan Tuhan karena kita tahun 2024 dapat jatah di penggalangan dana Klasis Bekasi Denpasar. Kita harus pikirkan target kita berapa M ini bisa dapat. Itu dulu, jadi target kita. Jadi kemarin Bumi Anggrek hampir 2 M ya. Kita juga harus perhitungkan mungkin sekitar 1,5 sampai 2 M gitu loh. Jadi dengan dana sekian apa yang bisa kita bangun di gereja ini, jangan kecil-kecilan lagi gitu loh. Karena kita harus bikin proposal. Proposal dari sekarang baru bisa kita nanti ikut penggalangan dana. Jadi proposal kita itu yang dilihat baru nanti kita diperhatikan. Kalau proposal pun kecil-kecilan 500 ngencasiban kasih kanca karidat bagi. Jadi man beberapa kami Bapak Rando kan bisa
Ini kemarin Bumi Anggrek dapat 1,7 M nakku. Jogja itu bisa lebih karena banyak alumni. Banyak alumni Jogja yang berhasil. Ada Siban penggalangan dana untuk pembangunan GBKP Yogyakarta. Jangan-jangan lebih 2 M. Dengan 2 M itu kita mari bikin proposal. Mungkin rehab keseluruhan gereja. Jadi aku dengan cabas pikiranku gitu loh. Ini kemarin kan dengan dana kita Pesta Rani dapat 100 juta, bangun 300 jutaan kemarin. Kecil itu kalau penggalangan dana di klasis. Jadi mari ulangnya kita berbelit-belit bicara. Kita bikin proposal sekarang dari awal. Untuk target kita, pencapaian dana kita, penggalangan dana di Bekasi dan Pasar. Kuakap saja masukkan ibasa kunari, gelah ulannya kita berbelit-belit. Mungkin pencapaian kita 2 M bisa tercapai. Banyak sekali alumni Jogja. Saja bujur Tuhan memberkati. Bujur ya, mari. Akap kami nggo terbakar semangat bela. Ayo. Iya, silakan. Operator, slide 2. Ya, ini yang tadi plan B-nya. Jadi, ayo stop, back. Sebelumnya, ini kelihatan. Bukan. Lagi, yang baru masukin. Terus. Ya, ada setelahnya. Lagi, terakhir. Yang terakhir, habis ya? Back aja Bapak Bita. Sebelumnya. Bukan. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, ini cantilever. Jadi kita masih mempertahankan yang bawah, tapi yang atas tambah luar sampai full. Jadi ada penambahan ruangan atas tuh 8 kali 10 kalau nggak salah. Tapi di bawah tetap dapat teras. Jadi memang teras ini penting. Ini memang filosofinya karena kita orang Karo ini kita masyarakat yang berkumpul gitu loh. Jadi nggak langsung pulang. Memang ya kalau kami melihat fungsi gereja yang harus membuat persaudaraan lebih bagus gitu loh. Memang ada yang jadi gosip ya itu kembali ke kita lah. Artinya kita harus memadahi pulang gereja kita ada sosialisasi sedikit gitu. Jadi itu fungsi sebenarnya teras. Itu filosofinya itu dari budaya Karo. Karakter humanisnya seperti itu sehingga kita siapkan teras di depan sedikit. Itu. Tapi kalau memang itu berkurang memang kalau aku melihat kondisi gereja ini memang harus ke dalam. Dibuat ke dalam cantilevernya sehingga kalau misalnya maju 5 meter lagi kalau ini berkaitan kepada dana ya. Kita berandai-andai dulu dananya cukup ya masuk ke dalam ini paling nggak 6 meter otomatis atapnya juga harus dirubah. Yang bagian ini. Jadi di dalam ini 6 meter masuk, di belakang tambah 4 meter, jadi total 10 meter yang di atas. 10 kali 8, ya 80 meter persegi, ya bersih, potong sirkulasi 20% itu, jadi masih lebih dari cukup. Itu yang hitungannya seperti itu, kira-kira. Iya. Yang bawah, atas bawah. Teras yang bawah itu sebagian. Ada sebagian. Tapi masuk udah ada ruangannya. Jadi hitung masuk ruangan dalam jadinya. Mungkin Bapak Abita slide-nya yang tadi. Yang terang, yang lebih terang. Iya, yang samping lah, back sebelumnya Pak Pita. Nggak kelihatan ya. Nah itu, jadi 4 meter. Ini yang konsep maju 4 meter. Jadi 4 meternya teras, jadi 4 meternya itu masih kepake. Ya bisa nambah jemaat kira-kira 20 orang lah yang di bawah itu. Jadi ya kembali lagi kalau memang kita yakin dananya banyak ya memang ada plan C-nya mungkin yang di atas ini bisa maju lagi cantilever. Mungkin nanti orang struktur lebih tahu ya apakah ini bisa pakai struktur baja tanpa kolom selebar sebentangnya 10 meter. Kalau tidak ya terpaksa kasih kolom di tengah 2.
untuk keamanan. Jadi kalau kami melihat ya ini kan bangunan publik, keamanan itu harus nomor 1. Jadi jangan sampai nanti kita kebaktian, ya kita ingin cepat sama Tuhan tapi nggak gitu juga caranya gitu kan. Tiba-tiba ambruk itu nggak lucu gitu. Jadi ini harus, nah ini harus orang struktur. Jadi perhitungannya harus betul-betul matang gitu. Ada lagi kalau sudah? Iya. Mari nggo dua gambar sini cidahkan ke kalangan ta Bapak Rando, masukan dari dia kenta singgope memberikan motivasi buat kita bahwa sebenarnya kalau sama-sama lah kita bekerja bisa 2 atau 2,5 yang bisa kita capai. Gambaran goibahan. Artinya hari ini semua masukan kami tampung begitu ya, semua masukan kami tampung untuk bisa bersama-sama kita pikirkan yang terbaik untuk bangunan gereja anta. Ya, mari persilakan kami. Ya silakan Bapak Geren. Oke, aku nambah aja sedikit untuk intinya kan gini, kita GBKP seperti yang dibilang Abang Bapak Rando tadi juga jangan lupa karakter kita. Saran dari aku sih coba kita buat identitas kita. Jadi ketika orang ngelihat orang lewat gitu, dia tahu ini gereja tapi nggak tahu gereja apa gitu. Masa harus baca, oh ini GBKP gitu. Ini enggak, kita sekaligus memperkenalkan budaya kita. Seperti di beberapa di Tanah Karo kan ornamen-ornamen gereja itu udah ada di luar. Rumah adatnya ada, karakter rumah adatnya ada. Terus mungkin desain wisnipesnya juga ada. Jadi karakter karonya kelihatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti jangan lupa diperhitungkan. Kalau akhirnya nanti kita perpanjang ke belakang ya, kayaknya multimedia kita tidak mencukupi, terutama dari viewernya. Jadi mau nggak mau kayaknya harus diganti atau kita nambah di belakang. Jadi itu di RAB-nya bisa ditambahkan juga nanti. Soalnya jujur aja, aku pernah ibadah di belakang, nggak tahu karena aku memang matanya minus atau nggak kelihatan. Jadi mau nggak mau harus lihat lagi kita mendenden dari sini. Seperti itu mungkin tambahan dari aku. Bujur Bapak Keren ya, 2 hal ndai. Maunya identitas kita GPKP tidak hilang, ornamen karo, BGP diperhitungkan akan multimedia. Oke. Ya, jadi bacikari si bangun gambaran gedung yang bisa seperti ini. Dengan masukan tasi deban, ya silakan Abang Bapak Nio. Ya, sedikit beri masukan aja Pendeta. Dasarnya dulu kita harus tahu kebutuhan ruang kita apa sih. Jadi jangan buat begini, kita kebutuhan ruangnya kita belum tahu apa. Misalnya contoh hal sepele saja yang saya bilang. Kita Natal, konsumsi kita bertebaran di situ semua. Kan tidak etis juga sebenarnya kan. Artinya penataannya gitu loh. Nah itu misalnya. Nah itu contoh kecil lah. Lalu yang kedua, tadi masalah ibadah mingguan kita. Berapa, datanya harus jelas dulu. Berapa sebenarnya rata-rata yang hadir tiap minggunya. Lalu ketika ada event, lalu load factornya itu berapa totalnya gitu loh. Jadi kita tahu kebutuhan ruangnya. Nah jadi kalau misalnya katakan tadi Pendeta bilang 270-an, nah space-nya paling enggak minim 10% dari itu harus ditingkatkan kan begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau ini misalnya, kalau tadi saya lihat gambar itu ya, itu seolah-olah di sebelah utara itu ada teras kayaknya itu saya pikir gitu. Iya ya, kalau nggak salah itu tadi teras. Nah saya kurang paham juga itu maknanya apa kita harus punya teras ke sebelah sana gitu. Kenapa nggak sebelah sini ya gitu loh. Nah saya bingung juga gitu loh. Nah filosofinya apa saya nggak paham gitu, karena sebelah kita ini tetangga kita juga gitu loh. Jadi seolah-olah misalnya mereka kebaktian kita duduk-duduk di atas gitu,
Kira-kira etis enggak ya gitu, saya pikir. Nah, jadi mungkin itu saja dulu pendeta. Terima kasih. Iya, bujur abang Bapak Nio ngutangpung kami telu masukkan dundai segala banci dipikirkan kebutuhan ruang yang dibutuhkan agar terjadi penata ruangan bagus ya. Diperhitungkan berapa hadir rata-rata. Saya pikir sesuai dengan masukan kita ke Kelasis 250 ya Bang ya. Itu rata-rata. Rata-rata ya, artinya ada 270, ada yang kadang lebih, ada yang seperti ini sekarang 150 lebih gitu. Jadi rata-rata kan ada 250. Jadi kalau event-eventnya itu mungkin hampir 500-an. Ya, jadi bujur, mungkin Kari kan Caenda iundang kembali majelis ya Bang ya, untuk beberapa orang kembali menyimpulkan bangunan sini perlukan kita sueras masukkan dokrina. Iya, mari masukkan dosa deban. Iya, abang Bapak Evata lebih, maka Kari Bapak Keren, silakan. Terima kasih waktunya. Tadi sudah dibuka bagus sekali mengenai renovasi itu jangan setengah-setengah. Kalau saya tengok kan kita tujuan renovasi ini adalah penambahan ruang untuk jemaat bisa ibadah di dalam gereja. Saya tengok pembicaraan tadi mengarah seperti itu. Nah, kok dari angka kehadiran tadi disampaikan sekitar 250, 270, oke. Itu angka kehadiran ibaratnya setiap minggu ya, Pendeta ya? Kalau nggak libur ya Bang, kalau libur seperti ini 150-an. 150, oke. Kalau seumpama kita mau renovasi besar-besaran dengan dana 2 miliar gitu, kenapa nggak nanggung bikin 300 sampai 350 atau 500 sekalian? Kapasitasnya, saya bicara kapasitasnya. Nah, tinggal kita bermain space yang ada ini bisa kapasitas 500 gitu. Oke, kalau kita tengok dari bentuk seperti ini kapasitasnya kan nggak bisa, mentok tuh nggak bisa diapa-apakan lagi. Kalau kapasitas bentuk seperti ini ya, kalau mau rehab total saya ngasih masukan aja. Hadapkan ke sana, mentokan sana, bikin 2 lantai, hadap ke sini kayak podium kayak gitu. Itu kapasitasnya bisa besar sekali. 500 bisa masuk. Mimbar di sini, mentokan ke sana, bikin 2 lantai, menjorokkan kayak bioskop gitu, dibikin melingkar kayak gini. Hadapnya sini. Saya yakin itu 500 bisa. Kalau untuk konsep karo, budaya dan sebagainya, itu di depan nanti bisa didesain. Itu nanti ahlinya monggo silakan. Kalau untuk masa desain-desain silakan. Tetapi kalau kita bicara mengenai mau rehab total, nggak usah setengah-setengah, robohkan aja sekalian, bikin ujung dari situ, mentokkan ke sana, bikin 2 lantai sebelah sana, hadapkan ke sini. 500 orang bisa masuk. Nah, kita maju dengan plan itu dulu. Yang besar dulu kita plankan. Nanti tembus target uangnya berapa, baru kita renegosiasi untuk mendanai, dananya cuma 2 miliar. Nah, sekarang biayanya bikin kapasitas 500 orang berapa? Kata 3 miliar. Nah, kita baru penyesuaian. Itu. Kalau untuk masalah struktur dan sebagainya nanti di ahlinya saja silahkan. Itu. Cuma saya ngasih masukan tadi, kalau kita mau rehab, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. 500 kapasitas orang, rubah bentuknya sekalian, hadapkan sini atau hadap sana silahkan. Itu aja, bujur. Iya, bujur ya Abang Bapak Evata atas masukannya. Kalau bisa buat ruangan jangan setengah-setengah. Iya, kita pikirkan memang lebih dari 300, 350 itu bagus. Mungkin nanti yang kita sampai ke bangunan yang kosong ya. Tapi Kari si putuskan. Silakan Bapak Keren. Oke, tambahan aja Pendeta. Kita memang punya visi ke depan, target jemaat warga jemaat GBKP sini meningkat drastis gitu, bisa seperti yang dibilang Abang Bapak Evata tadi 500 atau 1000 bahkan ya. Tapi satu yang harus kita pikirkan, lingkungan kita. Ini udah mendukung enggak? Maksudnya gini, dari sisi parkir pertama, ini parkir kita lahan parkirnya enggak ada. Nanti jemaat kita 500 parkir di mana? Itu perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai mengganggu lingkungan. Ntar ujung-ujungnya di demo. Nah,
Seperti itu. Dan yang kedua, aku karena orang baru di sini nggak tahu ini gimana status tanah gereja ini gimana. Itu juga harus dipertimbangkan. Jangan-jangan gara-gara statusnya ini juga jadi alasan orang lain untuk menyudutkan gereja kita. Itu mungkin pertimbangan dari aku ya. Ya, bujur ya, 2 masukan dari Bapak Karen kembali. Kalau membangun boleh-boleh saja ya, besar tapi pikirkan parkir, ini juga bagus. Dan status tanah kita hari ini masih HGB, tapi kita mengharapkan ini menjadi hak milik GBKP, sedang dalam pengurusan. Ya, mari dengan masukan tasi deban, kami sangat merindukan itu. Ya, Bibi Mama Erik terus nanti Abang Bapak Evata. Oke, ya, bujur. Adikku dah dai kerinang go mejile ya. Apakah usul Bapak Evata? Kurasa itu kita memikirkan karena setiap tahun ke tahun pasti ada penambahan jemaat ya yang bergereja. Nah sekarang sepala-pala kita bangun ya kita pikirkan kapasitas 500. Kita juga pikirkan tempat parkir. Lahan yang ada sekarang ini kan hanya ini yang kita manfaatkan kan? Ada lagi? Enggak kan? Sebelah itu dibeli nanti lain lagi. Nah kita juga memikirkan parkir ya. Lahan yang ada gimana supaya muat kapasitas 500 2 lantai. Nah ini yang dipikirkan yang kam ahli-ahli negeri ini kami labau ahli nah. Jadi lahan yang kita pakai kan dari ini ya. Dari mimbar mentok ke depan mungkin penambahan berapa meter. Dari depan penambahan berapa meter sudah mengurangi parkir. Parkir kita ini makin lama karena semua kita punya kendaraan, EP perlu dipikirkan, ya. Pasti banyak penambahan. Tiap tahun itu pasti penambahan mobil, sepeda motor itu juga kita pikirkan. Bujur ya, saja. Oke, bujur ya Bibi ya, artinya tambah gedung banci bagus, parkir tidak terhalang ya, setuju. Ya silakan Abang Bapak Evata. Perihal parkir tadi itu memang harus kita pikirkan. Waktu rapat yang dulu saya masih ingat itu ada wacana tanah sebelah ini bisa disewa. Kalau saya saran jangan dibeli, biar keuangan kita tidak habis untuk eksekusi tanah. Tapi kita sewa 20 tahun. Kenapa? Tanah ini tidak ada akses. Dari depan tidak ada akses. Tanah ini tanah mati. Orang jual setengah mati. Kecuali kita yang eksekusi sewa, dia pasti kasihkan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan uang. Kalau saya saran, saat perlebaran nanti gereja, tahap awal adalah sebelah itu disewa dulu 20 tahun. Biar solusi parkir tadi sudah teratasi. Terus namanya bangun, tadi kan belum tentu kita sesuai perencanaan nih. Keinginan kan tinggi boleh, realisasi belum tentu setinggi yang keinginan kita. Terus langkah-langkah apa? Kan ini kalau kita membangun fasilitas umum ini nggak boleh nih, berhenti di tengah jalan nggak boleh. Gas terus, apapun yang terjadi gas terus. Kita harus pikirkan bagaimana langkah-langkah dari kita sendiri untuk mengatasi budget kita yang minim tadi. Karena namanya penggalangan dana nggak bisa prediksi semua, pasti ada budget tertentu dan nanti start awalnya kita juga butuh modal. Untuk kabel tadi diperbaiki semua, multimedia dirubah semua, itu pasti ada biaya tambahannya, pasti ada. Biaya bangunan oke selesai, tapi biaya tambahan yang lain pasti ada. Nah, bagaimana langkah ke depan kita ada dana talangan untuk masalah hal tersebut, gitu. Jadi jangan sampai kita gegabah bangunan sudah selesai nih, multimedianya
sudah beramburan nggak karuan, terus nggak terpasang. Nah, berarti kan kita harus butuh dana talangan. Nah, tolong diperkirakan untuk dana lain-lain tadi. Itu dirancangkan berapa persen, monggo silakan diinikan. Biar kita nggak mati gaya nanti. Setelah dapat bangunan baru malah mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Apakah itu bentuknya sudah ada uang? Apakah harus ada pinjaman? Atau harus bagaimana, kan gitu. Mengingat status tanah sendiri ini masih HGB, itu masih HGB, belum hak milik. Itu aja, Bujur. Yo, Bujur ya, sudah ada solusi bagaimana ada parkir, langkah-langkah sih perlu buat segala, jangan pula nanti sudah ada bangunan nggak terselesaikan ya. Oke, kami tampung, ini kami sudah catat. Mari, ada lagi tambahan? Tidak ngabas kita? Nggak tidak asik. Nggak mungkin ciger, Bang. Oke, jadi sebagai gambaran dai ngo melalah kita masukkan ngo itampung kami bagi si katakan kakak dia akan nandiri ondai Yogyakarta diberikan kesempatan untuk tahun 2024 untuk menggalang daripada dana ya. Jadi Gundari kesempatan kita, kecepatan kita untuk mengajukan proposal. Ya. Jika ya untuk pengajuan proposal kita lambat, itu mungkin saja ya kesempatan yang sudah diberikan kepada Runggun Yogyakarta bisa diambil orang yang mungkin lebih mendesak penting. Makanya sekarang ini adalah kecepatan kita untuk mengajukan proposal agar kita ya lebih diutamakan ya untuk tahun 2024. Nah, Gundari kita butuh orang untuk sebagai panitia untuk pembangunan gereja Runggun GBKP. Karena panitia ini akan melakukan konsolidasi untuk membuat satu proposal yang nantinya ya sesuai dengan gambar yang sudah dibuat. Mungkin ada gambar pengembangan yang mana nanti yang kita pilih, budget biaya yang sudah banyak yang tadi masukan-masukan dari kita itu kita akan tampung, kita akan masukkan ya sehingga nanti ketemu angka ya yang memang nantinya harapan seperti apa gereja kita. Nah ini mungkin dari kita ya aku langsung saja mungkin arah kita ya sebagai panitia ya isi kita yang mungkin bisa bersedia menjadi panitia. Ya, tuliskan kami pagi gelar Dukrina. Setuju kam? Ya. Masukan-masukan luar biasa nih. Ya. Iya. Artinya kalau misalnya dari kepala banyak ini kita satukan ya bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Ya. Memang ya. Jadi bujurman kam Krina ke kalangan kami, enda awalnya maka Krina keluarga muda akan menjadi panitia dalam pembangunan gedung gereja. Harapkan kami tahap kedua kam kalah pagi jadi seraya nih cinta bagi laya. Ya maka siap-siap kam Krina. Iya, jadi ini awal menjadi seorang pekerja itu begitu, menjadi seorang seraya nanti lebih lagi dari situ. Ya, situ tuh perjumpaan ta, mari ras kita artoto.
Kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ketika hari ini kami bisa bersama-sama memikirkan akan kebaikan gedung gereja kami, sehingga setiap orang yang bisa beribadah di sini bisa merasakan akan sukacita peribadahan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang ingin kami lakukan, biarlah Engkau yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Tuhan setiap masukan dari kekelengan kami, jemaat-Mu, akan bisa kami rampungkan sebagai kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sungguh sangat bersyukur ketika mereka juga mau memberikan diri mereka untuk menjadi panitia dalam pembangunan gedung gereja kami. Berkati mereka Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap keluarga-keluarganya. Kami juga memohon nyatakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu bagi mereka, sehingga setiap kekelengan kami yang akan menjadi panitia dalam pembangunan gedung gereja ini akan berjumpa kebesaran-Mu, sehingga mereka semakin diteguhkan di dalam Engkau dan semakin memberikan diri demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mampukan juga kami sebagai majelis untuk menjadi teman sekerja bagi kekelengan kami semua jemaat Tuhan, agar kami juga bersama-sama di dalam melakukan kebaikan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.